Semua dan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, saya mau ngucapin dulu nih selamat malam, selamat datangnya dengan 5 bahasa ya, 6 bahasa dari teman-teman regional, 6 regional yang hari ini bergabung, berkolaborasi dalam acara Festival Budaya 2022. Ada regional apa saja? Kemarin yang sudah ikut jalan-jalan virtual trip bersama kami, 6 regional, mungkin sudah tahu ya, ada regional Sumatera Utara, ada regional Depok, regional Garut, regional Samkabar, regional Sulawesi Utara, regional Malang Raya, dan regional Sulawesi. Alhamdulillah acara ini bisa terlaksana ya dari awal Januari kemarin, tanggal 9 Januari, dan diakhiri pada malam hari ini, malam puncak Festival Budaya 2022 pada tanggal 29 Januari 2022. Dengan serangkaian acara, yaitu acara lomba-lomba, ada lomba fotografi, kemudian ada juga lomba artikel ya. Nah, insya Allah nanti akan ada pengumuman pemenang yang akan disampaikan di akhir acara. Jadi jangan sampai teman-teman terlewatkan. Siapa tahu ada nama teman-teman di situ yang disebut ya, yang mengikuti kemarin rangkaian kegiatan kita. Juga ada pemenang dari acara workshop yang kemarin digelar di tanggal 28, yaitu membuat pouch. Siapakah gerangan yang mendapatkan door prize ya dari panitia. Nanti semua akan disampaikan di akhir acara. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua betah sampai akhir acara nanti. Ya, mudah-mudahan. Bismillah. Baik, sebelum saya mulai, saya bacakan dulu rundown acara kita pada malam hari ini. Di malam puncak Festival Budaya 2022. 18.45 sampai 18.50 yaitu pembukaan. Kemudian 18.55 sampai 19.00 adalah sambutan ketua pelaksana. Dan 19.00 sampai 19.10 ada kuis serta penayangan video. 19.10 sampai 19.20 ada perkenalan moderator dan pembacaan profil narasumber. 19.20 sampai 19.50 ada presentasi narsum 1. Kemudian 19.50 sampai 19.55 adalah kuis. 19.55 sampai 20.00 pembacaan profil narsum 2. 20.00 sampai 20.30 presentasi oleh narsum 2. Kemudian 20.30 sampai 20.45 tanya jawab. 20.45 sampai 20.55 pengumuman pemenang lomba, dan 20.55 sampai 21.00 acara penutupan. Jadi insya Allah selama 2 jam 45 menit ya kurang lebih kita akan bersama-sama malam ini di virtual show ini, acara talk show Malam Puncak Festival Budaya 2022. Siapkan cemilan di samping teman-teman semua supaya aman dan nyaman ketika mengikuti acara ini. Baik, kita mulai saja, kita buka acara kita pada malam ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara kita lancar dan berkah ya sampai akhir acara. Tidak ada halangan di tangan suatu apapun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, menginjak ke acara kedua, langsung saja saya panggilkan Ketua Pelaksana dari acara Festival Budaya 2022. Beliau adalah Manmedkom, ya, Manajer Media dan Komunikasi di Kampung Komunitas Ibu Profesional Malang Raya. Siapakah beliau? Udah ada yang kenal? Saya panggilkan langsung Mbak Nurifka. Silakan kepada Mbak Nurifka, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya sudah terdengar, Teh Nuri? Terdengar, Teh? Jelas. Baik, saya mulai. Yang terhormat kepada... Apa tuh? Nanti aja ya. Nanti aja. Yang terhormat kepada founder Ibu Profesional, Ibu Septi Penny Wulandani. Yang terhormat kepada founder AHA Project, Mbak Ara Kusuma. Yang terhormat kepada para sekretaris regional profesional, utamanya kepada 6 sekretaris regional penyelenggara, yaitu Sekretaris Regional Ibu Profesional Depok, Garut, Malang Raya, Samkabar, Sulawesi, dan Sulawesi Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian,
Festival Budaya 2022 dilakukan lintas regional Ibu Profesional yang merupakan gabungan acara milad 6 regional, yaitu Ibu Profesional Depok, Garut, Samkabar, Sulawesi, dan Sulawesi Utara. Tema yang kami angkat adalah harmoni dalam keragaman budaya Indonesia, dengan subtopik memaknai peran ibu dan generasi muda sebagai agen dalam melestarikan budaya. Melalui acara kolaborasi ini, kami berharap dapat mempererat hubungan persaudaraan antar regional dan bisa sejalan dengan tema kegiatan Ibu Profesional pada tahun 2022, yaitu Women in Collaboration. Para hadirin sekalian, Festival Budaya 2022 ini telah diselenggarakan sejak 9 Januari 2022, diawali dengan lomba menu tentang budaya, dan lomba food fotografi dan virtual trip selama 3 hari, yaitu dimulai dari tanggal 24 Januari hingga 26 Januari 2022. Kami telah diajak menikmati pesona keindahan alam 6 regional, ikut merasakan lezatnya makanan tradisional melalui wisata kuliner secara virtual, hingga belajar tentang baju adat, bahasa, dan kesenian daerah. Dan kemarin, tanggal 28 Januari 2022, tidak ketinggalan kami juga belajar tentang kekayaan kain tradisional Indonesia, dilanjutkan dengan membuat craft dari kain tradisional tersebut. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat, yang telah berusaha penuh untuk suksesnya acara Festival Budaya 2022 ini. Mulai dari para panitia, para sponsor, peserta lomba, teman-teman pengurus regional, dan pastinya kepada seluruh peserta Festival Budaya 2022 yang telah berpartisipasi. Sampai jumpa di acara Women in Collaboration Ibu Profesional lainnya. Salam sukses dan selamat menyaksikan acara malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Nuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Rifka. Tuh, kan itu tadi sambutan dari Ketua Pelaksana kita, yaitu Mbak Nurika. Beliau sudah mengulas tadi ya rangkaian acara dari acara Festival Budaya 2022 ini. Masya Allah, jadi 1 bulan full ya acara kita, dimulai dari awal Januari dan berakhir di akhir Januari. Baik, acara berikutnya adalah sambutan dari acara berikutnya adalah ada kuis ya dan penayangan video. Baik, sebelum kuis, biar semangat dulu, sebelum kuis saya mau ngasih pantun dulu nih buat teman-teman yang sudah hadir. Alhamdulillah sudah bertambah, sudah ada 27 partisipan ya, 27 orang yang hadir malam ini. Mudah-mudahan makin malam makin semarak, makin banyak yang hadir ya teman-teman. Baik, saya mau ngasih pantun dulu. Di mana ya tadi pantunnya? Saya nyiapin pantun nih teman-teman, ada 2 pantun, semoga berkenan. Sebelum saya ucapkan pantun, saya bacakan pantunnya. Mungkin teman-teman boleh nanti ketika saya membacakan 1 bait, 1 baris ya, maaf, 1 baris pantun, teman-teman boleh bantu bilang cakep. Biasanya kan gitu ya kalau ada pantun. Nah, itu kelihatan nggak nih? Contekan saya. Ada pantun, 2 buah pantun yang saya siapkan. Yang pertama, jalan-jalan ke pematang sawah. Cakep. Asik. Udaranya sejuk, nggak bikin gerah. Cakep. Selamat datang kami ucapkan. Cakep. Yuk duduk betah, nikmati camilan. Cakep. Maksud saya pantunnya ini pantun AA BB. Biasanya pantun ABAB. Ketemunya AA BB. Nggak apa-apa. Baik, pantun kedua adalah Festival Budaya 2022. Ada Mbak Ara. Ada Mbak Ara bersama Bunda. Cakep. Mari kita saksikan bersama-sama. Panitia mau bagi-bagi hadiah. Jadi jangan sampai bolos ya di tengah-tengah acara karena hadiahnya dibagi-bagi di akhir acara. Insya Allah. Nah,
Siapkan juga cemilan ini sambil kita teman-teman panitia menyediakan camilan ilmu pada malam hari ini. Boleh teman-teman juga menyediakan camilan yang benernya ya, camilan yang realnya. Makanan, minuman yang bisa dinikmati sambil mengikuti acara ini. Boleh banget. Nggak dosa. Baik, itu tadi sedikit pantun dari saya. Mudah-mudahan berkenan. Berikutnya, siap-siap kuis. Teman-teman, malam ini kita menyediakan 5 hadiah tambahan ya dari para sponsorship kita. Jadi selain hadiah-hadiah untuk para pemenang, kami juga menyediakan hadiah untuk peserta yang malam ini hadir. Ada 5 buah hadiah, masing-masing 1 buah buku untuk para pemenang. Yang awal ini akan saya berikan dua dulu saya keluarkan, nanti ada 3 lagi di tengah-tengah acara. Jadi jangan sampai terlewat ya. Sudah siap ikut kuis? Sudah siap? Ya, jadi nanti aturan mainnya teman-teman yang mau menjawab, silakan raise hand ya. Nanti boleh Mbak Titi nanti bantu saya ya kasih tahu siapa yang raise hand. Yang raise hand nanti yang akan dipersilakan menjawab. Oke? Jadi kita nggak rebutan. Baik. Nggak rebutan open mic maksudnya ya. Jadi kita rebutan di raise hand-nya. Sudah siap ya? Oke. Kuisnya nggak susah-susah, yang gampang-gampang aja. Kuis apakah yang pertama? Jeng 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 jeng, udah siap? Tring, ada kelihatan? Sudah kelihatan? Ya, sebelah kanan saya ada gambar. Gambar apakah itu? Nama makanannya apa? Dan dari regional mana? Silakan yang tahu boleh mengacungkan tangan, mengangkat tangannya, raise hand-nya. Silakan nanti boleh menjawab. Aku boleh Teh Karin nanti dulu ya. Yang lain dulu. Oh, Teh Karin pasti tahu nih makanan apa ini. Ayo ada yang tahu nggak? Yang kemarin ikut virtual trip, insya Allah tahu nih. Kemarin ditayangkan juga foto ini. Ada yang tahu? Apa susah ya ini? Iya, tuh ada di virtual tripnya Garut. Teh Karin Mbak Fatia, raise hand. Ada. Oh, Teh Fatia, boleh silakan. Boleh open mic, Teh. Halo Teh Nuri, kacingnya nih kalau saya yang jawab. Kaci itu panitia, boleh. Ini orang Garut yang jawab nih. Yang lain ada yang mau coba? Baik, boleh Teh Fatia, silakan. Ada juga Mbak Fitria. Itu Ya. es goyobot Teh dari Garut. Es goyobot dari daerah mana? Dari Garut Teh. Ye. Ini orang Garut nih ya. Aduh, maafkan, ini saya baru sembuh dari batuk ya, jadi agak-agak seksi suaranya. Kirain es oyen, oh iya mirip ya kayak es oyen. Ini namanya es goyobot dari Garut. Baik, selamat kepada Teh Fatia. Betul, di alun-alun Teh. Itu terkenal es goyobot cabang alun-alun. Udah ada cabangnya tempat lain juga. Terkenal banget es goyobot alun-alun. Alun-alun Garut. Iya benar Mbak Nailir, itu mirip dengan es teler. Pokoknya es campur ya, pada dasarnya es campur. Selamat Teh Fatia, nanti bawa pulang hadiahnya ya. Siap-siap dijapri oleh panitia. Baik. Wah, Masya Allah udah ada para undangan nih, ada Teh Kirani dari Bandung juga sudah hadir. Alhamdulillah. Ada teman-teman dari Rizka, dari Sulawesi, Mbak Rizky, Mbak Sofiani Laila dari Lampung juga. Wah, terima kasih buat teman-teman yang baru gabung. Ya, makin ramai acara kita, sudah ada 35 partisipan. Hai, Teh Kiran, terima kasih sudah hadir. Baik, berikutnya. Sudah siap? Teh Kiran mau ikut kuisnya boleh? Ada hadiah buku loh menanti. Bukunya apa nanti ya, masih rahasia. Pertanyaan kedua, semoga bisa jawab nih. Iya. Jeng 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 jeng. Tara. Nah, kalau yang ini dari daerah mana nih? Nama makanannya apa? Boleh, silakan. Ya, langsung udah ada. Ya, Mbak Fitria. Mbak Fitria Ikasari dari Pesam Kabar. Wah, ini tuan rumah nih. Kebangetan kalau nggak tahu.
Baik, silakan Mbak Fitri ya. Mbak, maaf, saya off Ya. kamera lagi nyusun. Boleh, nggak apa-apa. Iya, ada mandai. Itu mandai goreng dari kulit cempedak. Dari kulit cempedak. Dari daerah mana ya? Dari, kalau di sini Samarinda, ada juga. Kemudian, pernah lihat di Barabai, Kalimantan Selatan ada juga. Ada juga ya, jadi dari Kalimantan ya, daerah Sangkabar. Baik, terima kasih. Selamat buat Mbak Fitria Ikasari. Siap-siap nanti dijawab oleh panitia ya. Panitia boleh tolong dicatat tadi pemenangnya. Ada Teh Fatia Tri Rizky dari Garut dan juga Mbak saya langsung lupa. Masya Allah. Mbak siapa tadi? Siapa tadi ya? Fitria. Mbak Fitria, iya Mbak Fitria dari Sangkabar. Wah, ya alhamdulillah sudah ada 2 orang pemenang ya. Hadiahnya nanti akan dijaprikan oleh teman-teman, maksudnya diminta alamatnya ya oleh teman-teman panitia di belakang layar. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Nantikan kuis berikutnya, masih ada 3 lagi hadiah. Siap-siap nanti akan dikeluarkan oleh moderator kita, yang pastinya lebih ramai lagi nanti mainannya. Baik, menginjak acara berikutnya, Mbak Titin, apakah videonya sudah bisa ditayangkan? Tadi ini ya, suaranya belum keluar ya? Sekarang bisa? Baik, silakan. Oke, sambil nunggu Mbak Titin menayangkan videonya, saya tadi lupa nih kelewat nih, ada ucapan selamat malam. Kalau di Samkabar itu namanya selamat malam ngan selamat datang. Kalau Garut, bahasa Sundanya Wilujeng Sunten, Wilujeng Sumping. Kemudian kalau di ini bahasa mana nih? Siapa yang tahu? Salama maweni, salama kiletu. Apakah betul itu? Cengkoknya begitu. Maafkan ya. Kemudian kalau di Jawa, di Malang, Sugeng Dalu, Sugeng Rawu. Ya, selamat malam, selamat datang teman-teman semua. Ada satu lagi nih dari Sulawesi. Pal adu uhui. Tuh, betul nggak Mbak Nova bacanya gitu? Pal adu uhui katanya ya. Selamat malam teman-teman semua. Baik, sudah siap? Baik, silakan Mbak Titin. Mohon maaf, ini ada kesalahan di videonya, Teh. Baik, ada Tiba-tiba nggak bisa. Saya coba nanti ini lagi ya. Nggak bisa Mau coba dibuka. lagi, baik. Ya. Ya, sambil saya sapa-sapa ya. Siapa lagi nih yang udah masuk? Alhamdulillah nambah nih. Bunda Septi apakah sudah masuk ya? Belum sepertinya ya. Coba saya cek dari atas. Sudah ada Mbak Soleha. Mbak Soleha, oh ya teman-teman boleh minta tolong di rename nama underscore IP regional atau kota asal ya. Jadi misalnya Nuri underscore Garut. Baik, ada Mbak Asti udah masuk juga. Assalamualaikum Mbak Asti. Ini saya track IP Sulawesi nih. Boleh kita sambil nunggu Mbak Titin, saya spotlight ya. Para teman-teman sekrek, 6 orang sekrek yang sekarang berkolaborasi di acara Malam Puncak Festival Budaya 2022. Ada Mbak Asti. Hai Mbak Asti, biru-biru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas Teh, cuman agak lup-lup nih. Ya, oke. Nah, ini videonya udah mau tayang. Baik, kita lihat dulu videonya ya.
Baik, itu tadi penayangan video persembahan dari Panitia Festival Budaya 2022. Merinding nggak ya teman-teman ngelihat video tadi ya? Indonesia dengan keragamannya, kalau kemarin teman-teman sudah ikut virtual trip-nya, baru dari 6 regional saja, ya betul Mbak Esti, merinding ya, Mbak Febri juga. Baru dari 6 regional saja kita sudah dibuat terkagum-kagum dengan kayaknya keanekaragaman Indonesia ya, belum di provinsi yang lain, belum di kota-kota yang lainnya juga. Jadi mudah-mudahan nanti ya teman-teman, karena tahun ini tema IPG Ibu Profesional itu adalah Women in Collaboration, mudah-mudahan makin banyak kolaborasi yang lainnya yang bisa diadakan, dibuat oleh para teman-teman regional Ibu Profesional ya, dari regional yang lain. Baik, sebelum saya perkenalkan moderator kita yang akan membawakan acara pada malam hari ini, saya bacakan dulu para sponsorship nih yang sudah mendukung terlaksananya acara kita pada hari ini, pada malam ini ya, dan acara kita selama 1 bulan ini. Alhamdulillah dengan adanya para sponsorship ini bisa memberikan banyak kenang-kenangan, banyak hadiah buat para pemenang, buat peserta yang sudah mendaftar di acara-acara kami. Baik, ada sponsorship yang pertama itu adalah dari Sambal Roa Manado. Sambal Roa ya, cari oleh-oleh ya Sambal Roa Manado Jo katanya. Betul ya gitu ya. Maafkan kalau cengkoknya salah nih. Baik, yang kedua ada Himawari Food di Probolinggo. Himawari Food, pusat oleh-oleh Probolinggo, camilan khas wak iwakan. Ada sumpian dower tongkol, abon ikan dan kerupuk tulang. Oke, terima kasih ya dari Sambal Roa dan Himawari Food. Kemudian juga ada starter kompos yaitu dari Ember Kompos Malang. Nah, ini saya tahu nih siapa ownernya. Ember Kompos, tuntaskan sampah organikmu di rumah. Kemudian juga ada Brilliant Malang itu Brilliant Decoration ya. Baik, ini yang menerima layanan dekorasi untuk berbagai acara. Jadi yang daerah Malang boleh nih kontak. Brilliantnya ada IG-nya juga. Kemudian ada Abida dari Malang juga. Abida ini adalah pemilik tunik, jualan tunik dan gamis anak, mukena anak dan dewasa, juga ada sajadah portable. Yang cari sajadah portable, boleh banget kepoin IG-nya Abida ya. Kemudian sponsorship berikutnya ada Kipma Malang dan juga Kipma Sulawesi. Terima kasih kepada semua sponsorship yang sudah mendukung acara kami. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khair. Mudah-mudahan diberi ganti yang lebih baik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi. Baik, itu yang para sponsorship yang sudah mendukung acara kami. Tidak berlama-lama, sepertinya sudah tidak sabar nih. Saya akan langsung panggilkan ke atas panggung moderator kita untuk acara Malam Puncak Festival Budaya 2022 ini. Siapakah beliau? Jeng 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 jeng, oh nggak ada backsound-nya. Sudah hadir nih dari tadi beliau, yaitu Teh Karinta Utami. Beliau adalah ibu dari 2 orang anak yang memiliki moto hidup Never Stop Learning. Merupakan lulusan Institut Teknologi Bandung dan saat ini sedang melanjutkan pendidikan magister ya di bidang pendidikan. Selain mengambil peran sebagai leader kita, teman-teman. Ya. Selain mengambil peran sebagai leader Duta Cinta Ibu Profesional Tasikmalaya, pemilik passion public speaking, berbagi dan pendidikan anak ini juga aktif sebagai produser This Is Me, IPedia TV. Yuk kunjungi Instagram @karintautami untuk melihat lebih dekat kegiatannya. Wah, ini dia produser This Is Me kita. Teman-teman yang sudah menyaksikan This Is Me yang sering manteng ini, kegiatan This Is Me ya. Ada Mbak Karinta Utami. Halo Cinta. Betul itu acara sebelah ya. Di sini. Ini nih kayaknya penggemar berat Mbak Karin nih. Teh Karin. Baik, tidak berlama-lama lagi Teh Karin. Silakan naik ke atas panggung. Hai Tetehku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Gimana kabarnya Teh hari ini? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat dong. Alhamdulillah.
semangat terus lah kalau lihat Teh Kari itu kayaknya nggak pernah habis baterai ya. Baterainya full charge terus pokoknya. Jadi pengen tahu nih apa ya resepnya dari Teh Karin untuk tetap full baterai terus. Nggak ada habisnya kayaknya, makanya boleh lah nanti kapan-kapan Teh Karin ngobrol ya. Baik Teh, acara malam ini adalah milikmu, silakan dipandu. Silakan dipandu, ditemenin teman-teman di sini untuk menimba ilmu di malam hari ini dengan 2 narasumber kita. Baik, silakan Teh Karin, waktu dan tempat saya berikan. Iya, Pamit. matur nuhun, terima kasih Teh Nuri Hasnani dari Garut. Wah, ini tetangga saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ini kayaknya walaupun hanya 6 regional, tapi yang hadir lebih dari 6 regional nih tadi saya lihat. Wah, keren banget. Ini saya Karin, kami akan menemani Malam Puncak Festival Budaya 2020. Dan kita nanti akan kedatangan 2 orang tamu spesial. Sepertinya sudah menunggu-nunggu ya, karena di flyernya juga sudah terpampang nyata ya. Ada Ibu Septi Penny Wulandani dan Mbak Ara Kusuma yang akan bersama kita nanti. Nah, sebelumnya aku juga mau ngingetin nih, nanti akan ada pengumuman juara dari lomba-lomba ya, Teh Nuri ya, di akhir acara. Jadi teman-teman dipantengin terus sampai akhir acara, karena nanti di akhir acara kita akan umumkan pemenangnya. Aku juga mau ngobrol-ngobrol sedikit nih, sepertinya masih menunggu teman-teman, boleh nanti dari panitia kabari ya kalau sudah ada Ibu dan Mbak Ara. Nah, aku mau cerita dulu nih. Kemarin tuh waktu melihat ternyata festival budaya ini juga tadi sudah disampaikan oleh Mbak Rifka itu nggak hanya hari ini aja ya, sudah ada rangkaian acaranya sejak awal Januari. Keren banget, teman-teman juga mungkin masih bisa lihat siaran ulangnya ya di Instagramnya. Ada Instagramnya Ibu Profesional Garut, Ibu Profesional Malang Raya, Ibu Profesional Samkabar, Sulut, Sulawesi, dan Bogor, di mana teman-teman mengadakan virtual trip. Wah, ini seru banget nih. Kayaknya sekarang ini kalau jalan-jalan juga mudah ya. Kita bisa mantengin aja. Yang penting kita punya kuota internet ya. Kita bisa jalan-jalan nih. Seperti kemarin nih Karin juga baru tahu bahwa ternyata kalau dulu Karin taunya Sulawesi Utara gitu ya. Taunya tuh cuman Manado gitu kan, adanya cuma Manado, taunya cuma Bunaken. Ternyata masih banyak sekali pariwisata di sana. Ada di Kota Mobagu juga, ada Gorontalo juga ternyata masuk di regional Sulut. Wah, keren-keren banget. Dan yang paling seru memang waktu saya pantengin Teh Nuri waktu memandu virtual trip di Garut ya, karena temanya makanan gitu ya. Jadi agak-agak lapar gimana gitu, dan sedikit nostalgia nih teman-teman, karena Karin juga pernah waktu itu sekitar 9 bulan stay di Garut dan lumayan mencicipi kuliner ya, dorok-dok, apalagi tadi es goyobot ya, sayur kacangnya yang Teh Nuri katanya pertama ngeliat tuh, ini kok kacang di sayur gitu ya, sampai ada istilahnya kacang Garut gitu. Kalau mungkin teman-teman tahu nggak, kalau misalnya di Sunda itu kacang itu ada yang namanya kacang Garut, yaitu kacang yang khas dari Garut dan memang di sayur gitu ya. Mungkin teman-teman yang bukan dari Sunda akan ini melihat sesuatu yang unik gitu, karena tidak biasa. Juga aku juga perhatikan nih di Ibu Profesional Malang, ini keren banget nih. Baru tahu bahwa ada topeng-topeng Malang itu dan dia punya filosofi sendiri di warnanya. Dan kalau arek-arek ngalam, ada tuh dibalik-balik tuh biasanya kalau Malang tuh ya. Saya tuh dulu pernah ada restoran, terus saya tuh aneh, kenapa sih namanya warung ngalam gitu? Apa sih warung ngalam ini? Oh, ternyata itu juga adalah bagian dari budaya ya. Aduh, berarti nanti kalau misalnya saya pindah ke Malang, nama saya bukan Karin ya, jadi apa ya? Coba-coba dibalik tuh. Jadi Nirak gitu ya. Iya, jadi Nirak nama saya ya. Karena ada budaya membalikan apa, kita membaca dari belakang gitu, dari Malang ya. Masya Allah sekali. Dan ini adalah sesuatu yang seru ya. Ini juga memperingati juga Milad. Oh iya, saya juga mengucapkan selamat Milad untuk 6 regional lah. Masya Allah, semoga bertambahnya usia, bertambahnya karya, kedepannya juga semakin semangat dan semakin berkah nih. Insya Allah berkah ya, karena dimulai dengan
kalau tadi kita bilang tema Ibu Profesional adalah Women in Collaboration. Wow, selamat nih untuk 6 regional. Nah, ini kita apakah sudah ada? Ibu sudah hadir? Belum ya? Belum, Oke, Teh. sabar. Saya mah sabar banget. Atuh Teh Rica. Kan tahu kalau saya disuruh ngomong nggak berhenti-berhenti. Ini yang bahaya itu saya saya kebajangan ngomong gitu kan. Nah, Wilujeng Wengi Sadayana, selamat malam. Nah, iya. Nah, saya juga mau ngomongin soal budaya ya. Apa namanya, ini unik kalau menurut saya pribadi, ini tema yang unik. Biasanya kita ngasih suatu acara nih, karena ibu-ibu biasanya parenting gitu ya. Biasanya pendidikan anak, biasanya hal-hal yang berbau-bau keseharian nih. Yang budaya ini baru kali ini. Waktu saya ditanya sama Teh Gita pada saat itu, mau nggak Teh? Mau banget, karena saya belum pernah nih mendengar versi dari Bu Septi mengenai budaya. Nah, ini beruntung sekali nih kita semua 49 partisipan pada malam hari ini beruntung sudah berada di ruang maya karena kita akan mendengar nih kehebatan budaya versi Bu Septi dan Mbak Ara gitu ya nih kan. Kalau dari segi ibunya ada Bu Septi. Kalau dari segi Mbak Ara yang umurnya sama Karin nggak jauh beda gitu ya. Mungkin ya Mbak Ara 11, saya 12 gitu ya. 12 dikali 2 mungkin ya. Jadi nanti kita juga pengen lihat perspektif dari generasi muda gitu. Karena kan kalau di Ibu Profesional umur boleh ya umur ya, tapi kan jiwanya jiwa Mbak Ara selalu ya harapannya gitu. Wah, ini seru banget. Aku boleh nggak sih ngajak ngobrol nih Teh Nuri kalau aku ngomong Boleh sendiri nanti? banget. Boleh banget dong. Ya, boleh banget ya. Iya, silakan, Aku penasaran soalnya. Sama, coba aku lihat dulu ya. Ini Sulawesi. Karena kita Sulawesi di sini ada 2 ya, Teh Nuri, ada Sulawesi Utara dan Sulawesi. Ada teman-teman dari Sulawesi Utara nggak ya? Aku tuh penasaran Ada. mau nanya. Ada Mbak Novalia di Sulawesi Reuni Utara. nih. Aku Silakan, pernah Mbak ketemu Nova. juga nih sama Mbak Nov. Mbak Nov, kita ketemu lagi, ini seru ya. Kalau di Ibu Profesional itu belum pernah ketemu, tapi kalau sudah pernah kolaborasi tuh kayaknya udah deket banget gitu ya. Aku mau nanya nih Mbak Nov, dulu aku pernah ke Tomohon. Nah, pernah ke Tomohon, terus di sana ada apa ya namanya ya, festival bunga atau apa, dan itu katanya sudah mendunia. Nah, itu gimana, boleh diceritain sedikit? Walaupun kalau nggak salah Mbak Nov dari Gorontalo ya? Ya benar, saya di Oh, Gorontalo. tapi nggak apa-apa. Pernah baca juga sih Nah, itu. itu kayak gimana sih kok bisa sampai mendunia? Padahal kan kalau bunga ini di mana-mana juga ada gitu ya. Itu kok bisa unik gitu. Boleh ceritakan sedikit nih Mbak Nov. Mungkin karena dibikin festival gitu, sengaja diramein, terus karena bunganya juga di kota itu aja. Jadi sampai kan biasanya budaya itu terbentuk dari perilaku dan kebiasaan gitu. Jadi membangun kebiasaan baik, karena itu tujuannya salah satunya itu untuk meningkatkan ini petani-petani bunga juga yang ada. Jadi kan pas festival itu pasti bunganya ngambil di situ juga. Itu salah satu. Mungkin Bunda Titin tahu nggak? Bunda Titin lebih dekat soalnya di Manado. Boleh. Mbak Titin, boleh dong. Iya, boleh. Operator kita tercinta nih kan. Kapan lagi kan nanyain operator. Iya, boleh Mbak. Boleh ceritain sedikit nih, teman-teman biar tahu nih. Iya. Jadi Tomohon itu kan salah satu kota administratifnya dari Manado, Sulawesi Utara. Sebenarnya di Manado gitu ya. Kalau Mbak Ren udah ke sana, itu letaknya di dataran tinggi gitu. Sebenarnya hampir sama juga dengan daerah-daerah di Jawa Barat yang memproduksi bunga. Yang teringat saya kan pernah tinggal di Jakarta ya. Ingat sekali itu pergi ke daerah tempat jual bunga tuh untuk dihias menjadi hiasan di pernikahan atau dan lain sebagainya. Tapi kalau di Tomohon sendiri memang terkadang diperuntukkan juga bunganya itu untuk nyekar gitu ya. Jadi di sini tuh yang untuk Nasrani ya. Jadi ada tradisi ketika malam Natal di sore harinya itu mereka membawa bunga ke makam gitu. Jadi di Tomohon itu banyak sekali kios-kios bunga yang sudah menghias
bunganya itu sedemikian rupa untuk kemudian boleh dipajang pada saat perayaan Lebaran juga biasanya tuh ada tuh hasil karya dari daerah Tomohon gitu. Sehingga diangkatlah kemudian menjadi Tomohon Festival Flower Internasional ya pada saat itu. Tuh. Jadi seperti itu sih, mungkin bisa juga ditiru oleh daerah lain, apa ya, daerah penghasil bunga ya, untuk kemudian bisa mengangkat budaya ini. Demikian Mbak Garin. Banget, terima kasih Mbak Titi dan Manov dari IP Sulut. Nah, ngomongin soal bunga, aku jadi ingat kalau Kota Malang juga julukannya Kota Bunga. Bener nggak sih teman-teman dari Malang? Coba dikonfirmasi apakah aku benar, apakah aku salah. Kalau Malang juga disebut dengan Kota Bunga. Apakah benar? Aku pernah sih ya ke Malang, adem, enak gitu ya. Tapi apakah benar di Malang itu disebut Kota Bunga? Aduh, coba nih dari Malang siapa nih? Oh benar, kata Mbak Rahma Linggar. Alhamdulillah ya, saya benar ya. Sebenarnya memang bunga ini di Indonesia terbilang cukup variatif ya. Nah, mungkin keunikan dari Kota Tomohon tadi karena dibuat festival, lalu bunganya juga unik. Nah, itulah yang bisa mengangkat gitu ya kotanya sehingga bisa go international gitu ya. Wih, keren banget nih. Kita Karin, masih menunggu. Mbak Septi udah masuk. Bunda Septi udah masuk. Alhamdulillah, sudah masuk. Siap. Iya. Oke, Teh Nuri, terima kasih. Terima kasih, Mbak Nov dan semua teman-teman. Nah, kita sudah yang ditunggu-tunggu nih sudah hadir. Padahal tadi saya mengundang kembarannya loh, Bu Septa tadinya ya. Tapi karena yang aslinya sudah ada, kita langsung undang saja bersama kita pada malam hari ini, Ibu Septi Penny Wulandani. Selamat malam, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Karin, apa kabar? Alhamdulillah Ibu sehat. Tadi alhamdulillah sehat ya. Ada ini ya pengganti saya, Septa ya. Iya, hampir keluar sedikit lagi katanya mau siap-siap dulu make upan, tapi ternyata yang asli sudah keluar nih Ibu. Masya Allah. Selamat malam Ibu. Wah, terima kasih sekali nih Ibu menyempatkan hadir. Kita senang banget. Lagi jalan-jalan di kota mana nih Bu kalau boleh tahu hari ini? Saya di Salatiga. Saya di Salatiga. Ini baru selesai dari training untuk para eyang-eyang. Keren banget Bu, saya lihat postingannya keren banget, Masya Allah. Saya lagi masuk ke hal baru gitu ya, bener-bener secara fisik capek memang, tapi energinya dapat gitu. Masya Allah. Boleh teman-teman dikasih reaction heart dulu buat Ibu, dikasih energinya. biar Ibu lebih senang lagi karena kita sudah menunggu dan nanti-nanti. Nah Ibu, pada malam hari ini Bu, kita akan ngobrol tentang budaya. Nah, karena di malam hari ini adalah collaboration-nya 6 regional Ibu. Jadi 6 regional merayakan milad sekaligus mengadakan festival budaya 2022. Wih, keren banget. Keren banget ini. Collaboration-nya terjadi ya. Keren. Masya Allah. Dan ini merupakan rangkaian acara Ibu. Sebelumnya kita ada virtual trip. Wah, kita jalan-jalan ke 6 regional via digital. Kita juga ada lomba, ada workshop juga. Dan insya Allah di malam ini adalah malam puncaknya. Kita mengundang Ibu dan Mbak. Nah, ngomongin soal budaya nih Bu. Kita semua pengen dengar nih, kalau dari Ibu Septi sendiri, budaya itu apa sih Bu? Ya, kalau kita ngomong budaya itu sebenarnya adalah sesuatu yang sudah terjadi gitu ya dalam kehidupan sehari-hari kita dan menyatu menginternalisasi dalam diri kita. Jadi mulai ada value-nya, ada karakternya gitu, kemudian ada habit di sana gitu ya. Nah, itu akan meramu menjadi satu, menjadi sebuah budaya. Kayak kita ini ada budaya Indonesia. Berarti apa ini yang terjadi sehari-hari? Yang dari nenek moyang kita dulu sampai hari ini sudah turun-temurun gitu ya, turun-temurun dan tetap menjadi kuat gitu. Tetap menjadi kuat sebagai identifikasi bangsa Indonesia. Jadi orang kalau melihat sebuah budaya itu akan melihat
seberapa tinggi sih peradabannya. Nah, itu biasanya akan signifikan gitu ya, signifikan kalau budayanya seperti itu, peradabannya seperti apa. Nah, gitu, Karin. Nah, jadi berbanding lurus gitu ya Bu ya, peradaban dan budaya itu sendiri. Wah, Masya Allah. Nah, kalau kita sendiri nih Bu, sebagai ibu, atau saya lah ya Bu ya, kadang memikirkan budaya itu adalah sesuatu yang kayaknya tuh harus tradisional, harus jadul, harus sesuatu yang kayaknya tuh berat gitu. Kalau kita peran sebagai ibu untuk melestarikan budaya itu kayaknya berat. Sebenarnya bagaimana sih Bu? Iya, sebenarnya gampang banget. Budaya itu lokalitas, gitu ya. Jadi kita biasanya kan think-nya tuh think global gitu kan, act-nya act lokal gitu ya, think global, act lokal. Nah sekarang teman-teman disederhanakan lagi, dibalik coba, think lokal gitu. Think lokal itu apa sih sebenarnya yang menjadi kebiasaan kita sehari-hari dulu deh gitu. Nggak usah mulu-mulu ke aduh harus yang tradisional, harus pakai kebaya, harus pakai itu, nggak usah dulu gitu. Nggak usah dulu, bahwa kita bisa menciptakan sebuah budaya gitu. Bahkan yang namanya budaya tepat waktu. Nah, gitu misalkan. Budaya tepat waktu itu adalah budaya. Karena berasal dari apa namanya habit baru ya, habit baru, kemudian apa namanya kita latih terus-menerus secara konsisten dan akhirnya menjadi yang namanya tepat waktu itu bukan terlepas dari kita, tapi tepat waktu itu ya kita gitu. Tepat waktu itu ya kita. Contohnya adalah itu. Nah, sehingga ini akan menjadi kita tidak jadi berat banget kalau kita memikirkannya adalah budaya itu harus nembang ya, kalau di budaya Jawa itu harus bisa nembang, harus bisa pakai kebaya, harus bisa, itu kan kayak terpisah. Itu bukan kita yang sehari-hari gitu, bukan kita yang sehari-hari. Nah, kalau bisa kita menginternalisasi hal baru, kemudian budaya nenek moyang kita turun temurun pada diri kita sebagai ibu dan menerapkannya di dalam lingkungan kita, keluarga kita, terutama circle of control kita adalah keluarga kita. Nah, itu akan memiliki budaya keluarga gitu, budaya keluarga aja dulu. Jadi misalkan budaya keluarganya Karin itu selalu memberikan aura positif gitu misalkan ya, itu sudah menjadi budaya. Ada juga saya punya teman kalau datang ke apa namanya ke bertamu gitu ya, bertamu karena anaknya banyak gitu, anaknya itu ada 4 atau 5 gitu kan, itu selalu budayanya apa, mengisi penuh isi kulkas gitu. Itu kan asik banget kan gitu kan. Jadi kita kalau kedatangan tamu ini itu seneng gitu, seneng karena nggak repot gitu, udah bawa makanan gitu kan, udah bawa makanan digelar di meja makan, budayanya udah makan bareng, dan setelah itu diisi, itu isi kulkasnya itu diisi dengan kebutuhan kita, bisa tahan 3 hari lah gitu kan. 3 hari itu setelah dia datang itu 3 hari mah pasti kita ada gitu, kita ada terjamin makannya malahan gitu. Nah, ini adalah budaya yang diterapkan keunikannya pada keluarga tersebut. Mungkin berbeda lagi dengan keluarga yang lain, gitu kan? Bahwa budayanya apa, melayani, budayanya apa, berbagi, budayanya apa, tepat waktu, budayanya apa, sopan santun, gitu. Selalu menerapkan sesuatu yang santun, gitu, santun terhadap siapa saja. Nah, itu adalah teman-teman bisa kok menciptakan budaya itu, dan budaya tidak harus selalu warisan ya, warisan lama yang akhirnya kita mencoba memaksakannya menjadi diri kita, itu malah lucu banget nanti kalau digitukan ya gitu. Iya Ibu, betul banget ya. Kadang kita, bukan kita ya, kadang saya berpikir gitu kan, wah ini kita harus melestarikan budaya, kayaknya aku harus ngelakuin apa. Ternyata bisa hal-hal yang menjadi identitas keluarga kita lakukan secara konsisten ya Bu ya, dan akhirnya itu menjadi identitas. Jadi pada saat orang melihat, oh ini keluarganya Karin, ini keluarganya Ibu Septi, karena ada identitas melalui budaya dan kebiasaan itu sendiri. Betul banget. Kalau misalnya contohnya di kehidupan sehari-hari gimana sih Bu nih peran Ibu ini? Apanya? Di kehidupan sehari-hari? Iya, contohnya Bu.
Oke, kehidupan sehari-hari ya di budaya ini ya. Pertama misalkan kita melihat ada yang namanya festival, gitu ya. Contohnya adalah festival. Festival itu adalah budaya masyarakat yang turun-temurun, gitu. Turun-temurun dari dulu nenek moyang kita, itu adalah kesejahteraannya itu diukur dari seberapa sering merayakan festival, gitu. Seberapa sering merayakan festival. Jadi kalau dulu, kalau teman-teman melihat nenek moyang kita itu bekerja dari subuh, kemudian sampai tengah hari, gitu kan? Sampai tengah hari mereka bekerja, kemudian setelah tengah hari sampai nanti maghrib itu menjalankan festival. Maka ada festival tanam, ada festival tandur itu ya, ada festival panen, ada festival macam-macam festival gitu ya, macam-macam festival kayak gitu, festival budaya sekarang ya. Nah, itu adalah indikator well-being sebenarnya gitu. Indikator well-being di mana nenek moyang kita sudah menerapkannya. Bahkan kalau teman-teman lihat ada yang namanya seorang seseorang yang sadar namanya John Jandai itu di Thailand. Di Filipina atau Thailand ya, saya kok nanti lupain negaranya ya. Nah, dia itu berpikir kenapa saya kerja menghabiskan waktu saya gitu kan, menghabiskan waktu saya dan untuk apa sebenarnya gitu. Ternyata adalah kebutuhannya adalah untuk punya rumah gitu kan. Kenapa untuk punya rumah aja harus menghabiskan waktu saya, kemudian akhirnya saya harus mencicilnya sampai puluhan tahun, dan saya tidak punya well-being, jadi tidak punya kesejahteraan hidup gitu, kayaknya nggak punya kesejahteraan hidup, hidupnya selalu habis untuk mencari uang, karena untuk rumah gitu kan. Kemudian akhirnya dia mulai berpikir, oke, kalau gitu kenapa untuk bikin rumah harus seperti itu? Dia akhirnya mengumpulkan warga yang ada di desanya sana untuk membuat rumah. Karena tujuannya kan untuk punya rumah, gitu kan. Membuat rumah bareng-bareng yuk, gitu kan. Membuat rumah bareng-bareng yuk. Nah, jadilah satu rumah. Hanya kerja dari pagi sampai jam 12. Setelah itu festival, gitu. Makan bersama, kemudian ngadain festival apa aja yang ada di sana. Dan ternyata selama beberapa tahun dia sudah bisa membuatkan rumah untuk warga desa itu gitu, dan tanpa harus habisan waktu karena budayanya dibangun gitu, budayanya akhirnya dibangun. Jadi budaya kerjanya akhirnya dia menerapkan bahwa sehari-hari saya harus bekerja dari jam subuh sampai dengan jam 12, kemudian habis itu saya akan menjalankan budaya saya. Nah, itu adalah yang terjadi di nenek moyang kita, dan ada satu contoh lagi yang ada dijalankan oleh John Jandai itu. Nah, bagaimana dengan keluarga kita? Maka kami menerapkan, kalau di keluarga saya menerapkan bahwa kita harus punya festival, gitu kan? Festivalnya apa? Ngeteh bareng, upacara minum teh, ngeteh bareng bersama keluarga, itu adalah festival yang harus ada di rumah kita, gitu. Kemudian berkeliling ya, berkeliling untuk saling menyapa kanan kiri, kemudian lingkungan-lingkungan yang belum pernah ada. Kemudian saya biasanya sama Pak Dodi menyelenggarakan festival mata air gitu. Festival mata air itu adalah kita berjalan mencari mata air, kemudian memperlakukan mata air itu sebagai bagian dari kehidupan kita, kemudian menikmatinya di sana selama beberapa jam, dan setelah itu berterima kasih kepada mata air itu yang telah memberikan ketenangan hati gitu ya, ketenangan hati. Itu dilakukan rutin kalau saya 2 hari sekali itu. Festival mata air itu rutin dilakukan. Kemudian festival minum kopi, festival ngeteh bareng itu harus jadi budaya, itu harus jadi budaya dari keluarga. Nah, teman-teman pasti bisa. Ini nggak sulit soalnya, hanya perlu kemauan gitu, hanya perlu kemauan untuk menjalankannya. Dan itu diberikan makna gitu loh. Biasanya kan ngeteh ya biasalah kita ngeteh gitu. Nah, kasih makna itu adalah festival kita. Nah, festival budayanya itu seperti apa? Bikin sendiri gitu. Wow, ternyata ya Bu Septi itu festivalnya bahkan 2 hari sekali, teman-teman. Bener-bener Karin, kalau festival, saya tuh ada festival mata air, itu proses menemukan mata air, kemudian setelah sana adalah menggelar makanan
makanan-makanan yang dibawa di apa namanya? Aku lihat di YouTube-nya. Ya kan, makanan-makanan yang dibawa di rengkot, itu di rengkot namanya ada rantang gitu. Rantang itu kan tradisional banget ya. Kemudian kita tinggal di sana, kemudian kita menjalankan berbagai macam aktivitas di mata air itu. Dan setelah itu kita tuh ada budaya, ada festivalnya, budayanya apa? Membungkukkan badan gitu. Terima kasih. Gitu kan. Aduh, seru banget. Itu terima kasih. Nah, itu akan terasa sekali apa namanya? Ketenangan hidup loh. Saya merasakan adalah ketenangan hidup. Bener, sebenarnya adalah piknik ini. Tapi piknik ini dikasih nama baru gitu. Oh, namanya festival ya. Iya. Mungkin kita menunggu kapan nih festival Ibu ini terbuka untuk umum ya. Iya, nanti kita rencanakan, ayo lama-lama gitu. Saya mengajak orang-orang yang di sekitar Salatiga sini gitu ya, itu yang mau nggak kita untuk makan bareng bersama gitu, festival, kita ngerayain festival, terus gimana caranya, bawa deh makanan sendiri-sendiri, kita jalan kaki di dekat mata air, terus digelar gitu kan, digelar, lama-lama banyak, lama-lama banyak, tapi kalau yang itu cuma sebulan sekali, saya hanya sebulan sekali aja, kalau yang saya dengan Pak Dodi berdua 2 hari sekali, karena kami harus mengeksplor gitu kan, mengeksplor semuanya gitu. Masya Allah. Jadi saya jadi teringat ini Bu, Ibu Farha Cicik juga kan bermulanya dari Egrang kan. Betul banget. Dari festival kecil gitu kan yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya akan membawa perubahan yang sangat besar ya Bu ya. Iya. Ternyata bisa juga nih teman-teman diterapkan nih, bisa mungkin festival apa ya, festival jajan gitu bisa kan Bu ya, bisa jajanan tradisional setiap pekan gitu kan bersama anak. Mungkin yang lebih ditekankan lagi ada maknanya ya Bu ya. Cuman kalau misalnya ngeteh-ngeteh doang ya bisa setiap hari sih Bu ya kalau ngeteh. Tapi yang berbeda itu ada maknanya di sana gitu ya. Iya, betul. Kayak kemarin hari Jumat kemarin saya baru aja mendengarkan festival membatik gitu ya. Festival membatik itu memang benar-benar ritualnya dibangun. Kayak kalau zaman dulu nenek moyang kita punya budaya, kalau mau membatik itu adalah puasa dulu dan tirakat gitu. Puasa dulu dan tirakat, kemudian menorehkannya itu dengan ruhnya gitu ya, ditorehkan gitu. Jadi benar-benar apa ya, maknanya dalam gitu, tidak sekedar menggambarkan. Nah, kemarin saya berusaha untuk kita akan festival, maka yang pertama hadir dengan atribut gitu. Atributnya adalah pakaian tradisional. Pakaian tradisional, kemudian saya menyiapkan batiknya, alatnya dan sebagainya, dan kita akan belajar bagaimana menorehkan goresan itu, bahwa itu menentukan karakter kita gitu. Jadi cara kita, budaya nenek moyang kita itu keren banget, ketika membatik itu menunjukkan karakter gitu. Dan ternyata benar, ketika hasil membatiknya ini selesai, kita akan cerita apa yang dirasakan ketika membatik ini. Nah, itu benar-benar menjadi ini momen yang kemarin tuh sampai hari ini masih dibicarakan oleh teman-teman peserta itu. Ini benar-benar saya pengen membatik lagi gitu, karena saya merasakan bahwa saya lebih tenang gitu kan, lebih tenang. Kemudian tahu kemarin kayak tergesa-gesa dan sebagainya untuk mengerjakan sesuatu, dan sekarang setelah membatik itu menjadi lebih tenang lagi dalam menghadapi hidup ini. Nah, itu penting festival-festival kayak gitu itu. Ya Masya Allah ya, ternyata kita mungkin berpikirnya membatik, oh iya, tapi ternyata di balik itu bisa membuat kita lebih rileks, tenang ya, karyanya juga dapat ya Bu ya. Masya Allah nih, pertanyaan hari nih Bu, karena ngomongin soal budaya Indonesia. Kalau Ibu sendiri nih, aku penasaran makanan tradisional kesukaan Bu Nasi Serina. jagung. Apa nih Bu? Ya. Nasi jagung. Jadi nasi jagung itu adalah dari jagung, kemudian dihancurkan, dilembutkan gitu ya, dilembutkan, dan setelah itu pengganti nasi putih. Jadi sebagai pengganti nasi putih. Nah, itu ternyata saya dan Pak Dodi itu sangat suka banget gitu. Kalau ada nasi jagung dikasih sambal terasi, kemudian dikasih urapan gitu ya. Kasih urapan, itu membuat kami ini kayak pada rupiah dari satu paket gitu ya, udah satu paket. Tapi kami bahagia banget kalau makan nasi jagung itu. Kemudian kita lihat prosesnya juga, prosesnya juga keren gitu cara membuatnya gitu. Kalau kita langsung ke
Iya, sego jagung, benar Mbak Nuri. Jadi ada ini sego jagung, kemudian macam-macam makanan tradisional. Kalau saya paling senang ada sego jagung memang gitu. Jagung ya, oh Masya Allah. Ini ngomongin soal makanan lagi, justru ini juga bisa jadi inspirasi ya Bu ya untuk kegiatan kita bersama anak. Karena kan kalau makanan lekat dengan hubungan anak dan ibu gitu ya. Betul, betul, Ibu betul. memasak, memperkenalkan. Nah, kalau di Tasik itu ada yang namanya cimol. Ibu tahu nggak cimol? Cimol, apa itu cimol? Kalau Kayak di telur? Sunda itu, iya, itu adalah variasi lain dari aci ya. Ah, Aci itu adalah kalau di Sunda itu Bu sudah ditemukan lebih dari 10 variasi masakan aci. luar biasa. Nah, itu perlu dipelajari loh, perlu dipelajari. Karena gini, kalau budaya di Jawa, kalau teman-teman lihat makanan dari Jawa itu apa sih? Gudeg, ya. Gudeg itu adalah makanan yang lama gitu, lama prosesnya. Terus sate itu adalah proses dari dulu hanya orang Belanda yang bisa makan daging. Kemudian sisa-sisanya itu dimasak oleh pribumi. Gitu. Ketika sisa-sisanya dimasak oleh pribumi, kemudian dibikin sate, kok rasanya jadi enak gitu. Aromanya dibakar itu kok enak. Maka dijadikanlah makanannya dari sate gitu kan. Kemudian ada lagi soto. Soto itu adalah nasinya banyak, kuahnya kuahnya banyak, ayamnya sedikit. Itu sebenarnya menunjukkan kisah hidup bahwa dulu orang Jawa itu susah, gitu. Dulu orang Jawa itu susah, mereka bertahan untuk hidup. Nah, muncullah makanan-makanan Jawa ini sebenarnya perwujudan dari kesusahannya gitu. Dia menghadapi kesusahannya dengan bahagia dan menjadikannya sebuah makanan sekarang gitu kan. Nah, kalau dulu di daerah Sunda itu tidak ada kata lapar. Karena sejahtera. Pasundan itu sejahtera sekali dibandingkan dengan tanah Jawa gitu kan. Maka di sana tidak ada kata istilah lapar itu bahasa Sundanya apa. Kalau di Jawa banyak banget istilah lapar itu gitu kan. Ya, makanya ini akan jadi peralihan. Dan kenapa sekarang aci gitu. Aci ini kenapa gitu kan. Aci ini kenapa? Apakah sekarang menjadi susah makan? Apakah kesejahteraannya turun? Itu kan bisa mengindikator indikasinya adalah dari makanan gitu. Dari makanan. Kenapa stunting justru muncul di Cianjur gitu. Yang gudangnya beras gitu kan. Yang gudangnya beras yang keren banget. Nah, ini peralihan budaya yang seperti apa? Apakah sudah tidak pernah makan bersama? Gitu kan masyarakatnya, apakah sekarang ikatan keluarganya menjadi kurang? Nah, itu kita memahami budaya itu seperti itu sebenarnya kalau kita sebagai seorang ibu ya gitu. Wah, ternyata kalau kita bahas kuliner sama Ibu Septi itu dalam ya Bu ya. Masya Allah, ternyata memang dari makanan itu justru kita juga bisa mengidentifikasi ya Bu ya, bagaimana apa budayanya, kenapa ada perubahan dari segi makanan dan lain-lain. Kalau dulu soto itu katanya karena kesulitan makan. Kalau sekarang soto justru harganya mahal ya Bu. Betul. Sate, soto itu naik level sekarang gitu kan. Naik level. Kalau nanti ke Salatiga itu ada lagi yang namanya sambal tumpang. Sambal tumpang itu adalah sisa-sisa pinggiran tahu. Kemudian kalau di dagingnya diambil yang potongan tetelan gitu. Tetelan tuh daging yang udah kebuang sebenarnya gitu kan. Udah kebuang. Nah, itu dicampur aduk jadi satu, kemudian tempe yang udah busuk gitu kan. Dicampurin jadi satu. Iya. Nah, itu saya melihat bahwa ini ketahanan pangan yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Dan ketika melegenda, anak-anaknya sudah makmur sekarang kangen makanan mereka kecil. Nah, jadilah yang namanya sambal tumpang ini menjadi naik daun kalau di Salatiga. Padahal itu dulu makanan ketahanan itu bagaimana caranya kita bisa bertahan gitu kan? Itu. Wah, berarti hasil budaya itu memang ada filosofinya dan kita sebenarnya juga bisa belajar ya Bu ya dari setiap filosofi. Betul banget. Jadi, besok nih teman-teman sebelum makan nih langsung googling dulu. Ini bubur ayam apa ya sejarahnya? Teman-teman perlu cari sejarah loh itu.
Botram, kalau di Sunda ya, botram. Ya, betul Itu ada Ibu, budaya yang Botram. menyenangkan. Saya senang sekali sama anak-anak untuk menjalankan botram gitu kan. Nah, maknanya apa? Nah, teman-teman harus tahu itu tidak hanya sekedar menjalankan. Kenapa nasinya ditaruh di tengah? Kenapa lauknya berada di pinggir-pinggirnya? Dan kenapa adatnya ada, kalau di kami, adatnya adalah yang ada di depannya dibagikan kepada temannya, bukan dimakan. Itu budaya botram gitu. Budaya botram adalah apa yang ada di depannya itu bukan untuk dirinya gitu. Justru ditawarkan dulu kepada yang ada di depannya. Mau gitu kan? Sehingga kita tidak tamak gitu ya, tidak tamak bahwa apa yang ada di depan kita itu pasti ada hak kita. Tidak. Kalau di botram adalah apa yang ada di depan kita itu adalah kesempatan kita untuk membagikannya kepada yang lain. Kalau sudah tidak mau berarti oke untuk kita. Nah, itu makna dalamnya sebuah budaya gitu ya. Nah, ternyata budaya itu memang filosofinya dalam, tapi juga tidak sesulit itu karena kita sering bertemu di kehidupan Ya, sehari-hari betul. ya Bu ya. Oke nih, aku mau pertanyaan yang terakhir deh Bu. Kalau dari Ibu sendiri nih, pesan bagi kita yang hadir semua nih sebagai Ibu dalam kaitannya dengan pelestarian budaya, apa nih Bu? Iya, teman-teman harus memahami budaya. Ya, budaya itu tidak asal mencomot aja, tidak asal kayaknya ngetren, keren gitu. Bahkan budaya yang datang dari luar, gitu ya. Budaya yang datang dari luar tuh teman-teman kayaknya wow banget deh kalau aku udah nonton drakor gitu misalkan, gitu kan. Itu budaya luar yang masuk ke kita. Kemudian berbagai macam. Budaya yang dari dulu saja, dari nenek moyang kita, itu kita harus mempelajari maknanya apa. Sehingga teman-teman tidak hanya sekedar, wah itu misalkan, itu masuk bid'ah gitu misalkan. Kemudian yang ini nggak usah lah, kita nggak usah mengerjakannya. Enggak. Teman-teman harus memahami latar belakang lahirnya budaya tersebut. Dan teman-teman bisa menjadi pencipta budaya itu. Gitu. Pencipta budaya itu untuk siapa? Untuk anak cucu kita nanti. Jadi kita akan merasakan bahwa oh ternyata budayanya kalau nggak bisa satu negara, nggak bisa satu provinsi, nggak bisa dibuat satu potamadya atau kabupaten, ya buat satu keluarga gitu kan. Bahwa budaya keluarga Dodi ini adalah seperti A, B, C, D. Nanti anak cucunya akan menjalankan itu ritual budaya itu dan akhirnya menjadi sebuah budaya keluarga besar kita. Ini yang signifikan dengan peradaban. Dan Anda ada yang melahirkan peradaban tersebut. Wah, Masya Allah. Boleh dikasih tepuk tangan virtual dulu untuk Ibu ya. Ini kalau misalnya offline ini pasti langsung wah gitu ya, saking amazed-nya dengan closing statement Ibu. Ya, Masya Allah. Terima kasih Ibu telah hadir malam hari ini, menyapa kita di bahkan lebih dari 6 regional ya, kalau tadi saya lihat itu. Ibu yang akan menjadi pejuang peradaban budaya nih insya Allah ke depannya. Insya Allah. Ya. Kita foto bersama dulu ya Ibu ya, boleh ya? Teman-teman boleh dibantu untuk difoto oleh operator. Saya akan hitung ya. Boleh kita berfoto bersama. Sudah siap operator? Sudah? Oke. Mbak Titin sudah jempol. 1, 2, 3. Ada berapa slide, Mbak Titin? 3. 3 slide boleh. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Ada cukup fokusin yang ada nyalain. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, sukses ya untuk teman-teman ya. Senang banget bisa menjalankan festival budaya ini dan nanti kalau bisa offline jalankan deh dengan jumlah kecil gitu ya. Jumlah kecil dulu tapi rutin dan konsisten ya. Oke. Amin insya Allah. Terima kasih Ibu, boleh kasih reaction-nya teman-teman. Aku mau ngasih heart aja buat Ibu. Sehat selalu Ibu Sakti. Ditunggu nih undangan festival ngetehnya. Iya, nanti ya kalau kita ketemuan kita ngeteh bareng. Siap Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih, saya izin pamit. Ya, berikutnya. Siap. Sehat selalu. Amin.
seru sekali ya bersama Ibu pada malam hari ini. Wah, kita senang banget di tengah ya alhamdulillah menyempatkan hadir pada malam hari ini, dan saya sedikit menyuplik gitu ya sedikit dari Bu Septi bahwa sebenarnya budaya itu kita jangan asal comot, jangan asal apa nih yang lagi ngetren gitu ya, tapi kita juga bisa melihat banyak budaya Indonesia, maknanya, dan yang terpenting bahwa kalau di negara ini terlalu besar gitu ya, bikin budaya di kabupaten, kita bisa sebagai ibu pejuang peradaban atau agen peradaban ini bisa membuat budaya sendiri. Untuk siapa? Tentunya untuk anak cucu kita kelak. Ya Allah, Masya Allah nih. Kita sebelum melaju ke narasumber yang selanjutnya, wah ini siapa ya? Biasanya Bu Septi itu ditempatkan di ujung. Ini ada lagi, berarti ini lebih setingkat di atas Bu Septi gitu ya. Nanti kita akan lihat, tapi sebelumnya aku mau ngasih kuis terlebih dahulu, teman-teman. Kuisnya adalah... Ini kuisnya gampang. Jadi kuisnya adalah melanjutkan lirik. Saya akan menyanyikan satu bait sedikit. Nah, teman-teman boleh raise hand. Nggak apa-apa kalau videonya nggak mau kelihatan, tapi suaranya harus ada ya, karena ini bernyanyi. Aku akan nyanyikan sedikit lirik, nanti teman-teman boleh raise hand. Boleh sebut ini lagunya apa, dari lagu daerah dari mana, dan boleh lanjutkan sedikit aja ya liriknya ya. Siap ya? Ini gampang-gampang. Aku yang gampang apa yang mana ya? Oke. Lagunya ini kemarin aku cari, dan ini juga salah satu lagu dari regional yang ada pada malam hari ini ya. Lagunya seperti ini. Sayang, sayang, si patokaan, matego, tego, gorokan, sayang. Coba ada yang tahu nggak? Wih, ini lagi emang langsung. Wah, boleh yang raise hand. Boleh Mbak open Andi, hand. Mbak Andi Ya, Astiana. Mbak Andi buka, di unmute. Nah, kira-kira tadi aku sebarin Halo. juga. Terima kasih tadi lagu itu. Sipatokoan ya. Judulnya Sipatokoan ya. Dia dari Sulawesi ini, dari Gorontalo kalau nggak salah. Ayo, dari Sulawesi apa? Ayo. Sulawesi. Sulawesi Utara, betul. Nyanyiin dong. Boleh dong. Apa liriknya? Sebentar. Nih, kalau misalnya tidak dapat liriknya, saya akan berikan solusi dengan memberikan liriknya di kolom chat dan kita bernyanyi bersama ya. Malam-malam gini memang harus dikeluarkan suaranya ya. Oke, Mbak Andi Sri Astiana siap? Aku sudah kopikan. Kita nyanyi bersama ya. Teman-teman yang lain boleh sih kalau silakan. Sayang, sayang. 1, 2, 3. Sayang, Si patokoan, matego, tego, gorokan, sayang, 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 si patokoan, matego, tego, gorokan, sayang. Keren banget. Boleh Mbak Andi Sri Astiana nanti dicatat ya oleh panitia, nih akan mendapatkan hadiah dari sponsor dan hadiah dari saya Golden Ticket ya. Oke, nih satu lagi ya. Aku masih mau nyanyi juga deh biar nggak ngantuk ya, tapi mohon maaf kalau misalnya agak-agak sakit telinganya, nggak apa-apa ya. Nanti malam deh diobatin aja. Oke, ada lagi lagu. Indung, indung, kepala lindung, hujan diudik di sini mendung. Mbak Febri. Ada yang ngangkat tangan dong. Mbak Febri, Padahal Mbak aku mau Febri. nyanyi satu album loh Mbak Febri, ya kan? Silakan dibuka mikrofonnya. Silakan Mbak Febri. Dari mana kira-kira lagu yang aku nyanyikan? Aduh. Dari mana ya? Dari mana Mbak Febri? Suaranya masih belum terdengar, Mbak. Halo. Sip. Oi, dari mana nih kira-kira nih?
Indung-indung ya. Indung-indung dari mana ya? Coba daerahnya. Dari Sumatera, dari Riau. Bukan ya? Ada yang mau membantu, ada yang membantu. Ini dari ini kalau menurut mesin penelusuran yang saya telusuri ya. Indung-indung kepala lindung ini dari teman-teman kabar. Ada yang mau membantu mungkin? Boleh di chat juga. Aduh, dari mana ya? Kalimantan, betul. Mbak Nailir dari IP Malang Raya. Ini dari Kalimantan loh, Mbak. Kalimantan Timur. Betul, Mbak Rati Aziza. Oke, kita kunci ya yang betul Mbak Rati Aziza. Jadi yang dapat hadiah Mbak Rati Aziza, betul dari Kalimantan Timur. Jadi itu ada indung-indung dari Kalimantan Timur ya. Tapi terima kasih tadi Mbak siapa dari IP Sama Kabar ya sudah raise hand ya. Mungkin belum beruntung. Satu lagi terakhir lagunya itu yang mana ya? Oke, ini aja deh. Ini belum ya. Ini. Angin membiriku pasang ditujui tongtongana. Ini terkenal ya. Tusaru wataka lupa. Nah, Mbak Febri lagi. Aku seneng deh kalau ini selesai ya kan. Dari mana Mbak Febri kira-kira? Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, betul. Terima kasih nih Mbak Febri ya yang dapat hadiah ya catat. Tapi kita nyanyi bareng-bareng deh. Ini udah ada Mbak Hasmarita juga nih kayaknya udah mau nyanyi karena udah raise hand ya. Aku copyin deh. Nah, belum kita bertemu Mbak Ara ya. Oke, boleh deh. Wih, Mbak dari Sulawesi ini kayaknya nyanyi memiri nih ya. Coba 1, 2, 3. Angin memiriku ditujui tongana ku roa tak lupa. Wih, tepuk tangan. Allah ya, walaupun malam-malam diajak nyanyi, diajak karaokean, masih on loh ya, Masya Allah. Selamat tadi untuk 3 orang pemenang ya, nanti insya Allah akan ya, nanti akan diberikan hadiah untuk menuju Jakarta. Ya ampun, kayaknya harus deh ya Indonesian Idol gitu ya, Ibu Professional Idol. Oke, kita akan lanjut ke selanjutnya, kita akan mengundang siapakah Bu Septi ini. Biasanya Bu Septi di paling terakhir, tapi beliau juga tidak kalah hebat, bahkan beliau ini sangat hebat gitu ya, karena masih muda dan banyak sekali prestasinya. Saya akan bacakan sedikit. Beliau adalah Mbak Ara Kusuma, yaitu founder dari AHA Project, dan Ashoka yang Changemaker dan National Geographic yang Explorer di tahun 2020. Bahkan Mbak Ara ini memulai Changemaker journey-nya sejak usia 10 tahun. Wah, Masya Allah. Kita langsung undang aja bersama kita semua pada malam hari ini. Mbak Ara Kusuma. Hai Mbak, selamat malam. Halo Mbak Karin. Juga. Semoga saya masih cocok ya, masih seumuran gitu sama Mbak Ara. Bisa. Seger banget tadi nyanyi malam-malam kayak gini dari berbagai macam daerah. Nggak ada yang pingsan di sana mendengar suara saya? Nggak ada ya. Kayaknya agak retak sedikit gitu. Ya ampun. Enggak. Mohon maaf ya, suara saya ternyata bisa menggemparkan. Justru bunga bermekaran dengar suaranya Mbak Karin. Baru kali ini loh Mbak Ara ada yang bilang kayak gitu. Gimana nih kabarnya Mbak Ara, sehat? Alhamdulillah sehat. Cuman agak teler aja karena tadi sore saya barusan vaksin. Jadi sekarang tuh kayak ngantuk banget rasanya. Iya, saya lihat di Instastory-nya. Wah, Mbak Ara habis vaksin nih gitu ya. Tapi makasih banget loh malam hari ini Mbak Ara sudah mau hadir ke tengah kita semua di Festival Budaya 2022 nih. Dengan senang hati. Mbak Ara, aku mau nanya dulu nih, kesibukannya saat ini sedang sibuk apa sih Mbak Ara? Kesibukannya kalau saat ini ada 2 nih Mbak Karin. Yang pertama memang sibuk di Ashoka, jadi saya menangani program anak-anak muda di Yayasan Ashoka Indonesia.
di mana kami mencoba untuk mencari anak-anak remaja usia 12 sampai 20 tahun yang memang sudah berkarya di bidang sosial, di bidang lingkungan, di bidang kesehatan yang ingin memberikan dampak positif gitu ke teman-teman yang ada di sekitarnya. Jadi saat ini di Indonesia, tapi juga kerjasama dengan teman-teman lain secara global. Makanya senang banget karena temanya budaya, karena saya sendiri melihat banyak sekali budaya-budaya yang luar biasa beragamnya dengan bekerja di Ashoka ini, karena memang ada dari sekitar 80 negara untuk change makers yang tergabung dalam Ashoka ini. Itu yang pertama. Kedua, sudah disebutkan oleh Mbak Karin juga, lagi sibuk di AHA Project. Jadi AHA Project ini kami menyediakan modul-modul kreatif dan juga membentuk kelompok-kelompok belajar di 64 desa di Indonesia, di 18 provinsi. Dan ini juga nyambung lagi ke budaya, karena masing-masing desa itu punya budayanya yang keren-keren, dan itu ternyata juga berpengaruh ke bagaimana cara kita berinteraksi antara anak dengan guru, antara anak dengan orang tua juga, dan berpengaruh pada pendidikannya juga. Itu di AHA Project, jadi kami memang lagi fokus ke pendidikan, lalu di Ashokanya fokusnya ke anak muda, pengembangan anak muda. Masya Allah ya, ini didoakan supaya semua berjalan lancar, Mbak Are juga sehat. Dan berarti ini panitianya nggak salah pilih emang ya, ngomongin budaya. Mbak Are ini udah lewat AHA Project-nya sudah banyak budaya Indonesia karena tersebar di beberapa kota ya Mbak Ara ya. Betul, dan di betul. Ashoka sendiri tadi 80 negara dengan budaya pasti berbeda. Nah kalau tadi ngobrol sama Bu Septi nih Mbak Ara, itu kan peran ibu. Nah kalau sekarang peran generasi muda nih, dari anak-anak milenial atau apa ya sebutannya ya? Kalau saya masuknya Gen Z. Mbak. Gen utami nanti membangun gitu. Nggak usah ini deh, nanti kelihatan banget ya. Nah dari segi Mbak Ara sebagai Gen Z sendiri nih, melihat sebuah budaya itu seperti apa sih? Kalau dari saya sendiri sebetulnya ada berbagai macam transisi bagaimana saya mengenal budaya itu sendiri. Yang pertama pastinya saya mengenal budaya yang tadi Ibu sebut dengan budaya keluarga itu, karena lahir terus habis itu waktu kecil memang pertama kali yang saya pelajari dalam keluarga itu dibangun dengan bagaimana hormati orang tuanya, bagaimana ada dalam nilai keluarga itu dibangun dalam budaya keluarga. Uniknya juga pun saya tumbuh dan dalam lingkupnya Jawa, ibu itu dari Jawa Tengah, lalu bapak itu dari Jawa Timur, sehingga Jawa Tengah dan Jawa Timur ada hal-hal yang menarik dalamnya, kayak misalnya kalau Jawa Timur suka ngelucu gitu kan, ada ludruk dan sebagainya. Jawa Tengah itu lebih banyak unggah-ungguh dari segi kalau misalnya tata bahasa itu lebih halus, terus habis itu juga kami ke Eyang di Salatiga, kalau misalnya ikut ibu-ibu PKK atau mungkin ikut rapat RT gitu, untuk menyampaikan satu kalimat atau satu pertanyaan, pengantarnya itu panjang sekali, mulai dari menghormat ke sini sana sini, tiba-tiba di akhir baru bertanya, iya jadi pertanyaan saya adalah itu, jadi belajar banyak hal. Sedangkan saya waktu itu besarnya di Depok di Jawa Barat, dan budayanya beda lagi, ada budaya Sunda, ada budaya Betawi gitu. Jadi ketika saya tumbuh dan berkembang, akhirnya mempelajari berbagai macam budaya yang ada di sekitar kita. Waktu itu masih lingkupnya Indonesia, sampai akhirnya waktu itu SMP mulai mengenal budaya yang lebih luas lagi, mulai dari Singapura. Oh ternyata beda lagi ya. Setelah itu dari ada India, ada Amerika, mulai mengenal yang lebih luas lagi budayanya, terutama karena saat ini anak-anak muda tumbuh dan berkembang dengan dunia yang semakin terkoneksi dengan internet, sehingga meskipun kita lebih banyaknya misalnya hanya di Jakarta aja atau mungkin di Malang aja gitu, tetapi dengan adanya internet sebetulnya anak-anak itu juga terpapar gitu dengan berbagai macam budaya, termasuk budaya digital itu sendiri. Kita juga harus mempelajari gimana caranya ya
kita tuh bisa berbudaya digital, di mana kalau dari segi saya sebagai anak muda, melihat budaya itu kurang lebih ada 3 hal gitu. Yang pertama adalah dari segi mindset-nya, jadi pola pikirnya. Yang kedua dari segi nilai-nilainya, kira-kira apa nih yang mau diprioritaskan dan dilakukan gitu nilai-nilainya dalam sini. Setelah itu yang ketiga lebih pada ritual atau kalau dalam bahasa Jawanya lakunya gitu. Kira-kira kegiatan atau misalnya kalau dalam bentuk aktivitas itu seperti apa sih budaya ini dilakukan seperti itu. Jadi kayak kalau misalnya nanti di digital pun kita lihat nih kira-kira nilai apa yang perlu ditekankan di sana, bagaimana dari segi pola pikir yang digunakan, kita perlu open minded misalnya, sedangkan kalau kita sedang berkegiatan berbudaya dengan teman-teman di desa Sukoharjo di Boyolali misalnya, itu pasti akan berbeda lagi. Jadi lebih banyak sebetulnya ketika kita belajar budaya, saya juga belajar yang pertama beradaptasi, yang kedua toleransi untuk bisa menghargai dan berpikiran lebih terbuka gitu, nggak langsung judging kayak wah kamu kok gini sih gitu, tapi kayak lebih banyak toleransi ada di sana. Wah, ini jawabannya memang Gen Z banget ya. Di mana yang benar-benar adaptasi dan toleransi. Karena kalau misalnya kita sudah mengenal banyak, berarti kita juga memiliki perspektif yang berbeda juga ya. Perspektifnya tidak menggunakan yang kita sendiri gitu. Jadi kita bisa melihat dari perspektif orang lain. Nah, ngomongin soal digital nih, Mbak Ara. Menurut Mbak Ara sendiri, era digitalisasi ini tuh efek terhadap budayanya tuh sebagai ancaman atau sebagai peluang nih, Mbak? Bisa dua-duanya sebetulnya Mbak Karim. Karena dari segi nilainya tidak kuat, seperti tadi, ya, karena kita sudah terpapar banyak budaya, kalau dari segi dalam nilai apa ya besarnya dari dalam diri anak tidak kuat, maka ini bisa jadi ancaman karena terbawa arus. Oh, teman-temanku lagi Korea semua nih, akhirnya ngikutin Korea, habis itu lagi ke barat-baratan, ngikutin ke barat-baratan, padahal belum tentu sebetulnya seluruh budaya yang diajarkan oleh Korea atau misalnya budaya kebaratan itu selaras dengan nilai-nilai yang pengen kita tanamkan kepada anak gitu. Misalnya ada juga budaya misalnya di barat pergaulan sejalan dengan nilai yang kita memang lakukan gitu. Jadi memang yang perlu ditanamkan adalah nilainya terlebih dahulu, sehingga budayanya apapun itu menjadi justru penguat karena kita lebih membuka wawasan dan lebih bisa menyampaikan sebuah pesan itu masuk terhadap lawan bicaranya karena kita mengenal budayanya. Tapi belum tentu sebetulnya kita menjadi diri mereka. Kita tetap jadi diri kita. Kita tetap jadi identitas dari seorang Ara gitu, seorang Mbak Karin itu apa sebetulnya nilainya. Jangan sampai kita akhirnya juga ngikut-ngikut aja gitu tanpa ada dasar yang kuat. Ketika dasar itu sudah kuat, maka bukan lagi jadi ancaman sebetulnya, tapi ini peluang yang sangat besar untuk bisa peluangnya macam-macam. Yang pertama tadi mungkin dari segi komunikasi ya. Yang kedua bisa juga peluang bisnis gitu. Ada teman-teman saya yang jadinya jualan barang-barang Korea, baju-bajunya dan sebagainya, itu jadi peluang bisnis sendiri kan karena dia mengerti bagaimana nih peluang yang bisa dilakukan di sana. Terus ada juga seperti misalnya peluang dengan ketika kita berkolaborasi atau bekerja bersama karena ada budaya kerja di dalamnya di sana kan. Jadi kita juga ketika kita memahami akhirnya ketika bernegosiasi, ketika berdiskusi itu juga jadi lebih nyaman. Jadi peluangnya banyak sekali sebetulnya di sana sikapinya. Wah, ini jawabannya saya dari tadi ini melongo gitu ya, keren banget nih Mbak Ara. Tapi Mbak Ara, pertanyaannya mungkin ya di luar sana Mbak Ara ini belum banyak gitu. Mbak Ara anak muda yang memahami bahwa kita itu harus kuat dulu secara nilai budaya kita agar tidak terpengaruh tadi ancaman nih dari budaya lain karena arus informasi yang sangat cepat gitu kan, apalagi mungkin ya di usia-usia muda itu kecenderungannya adalah mengikuti apa yang teman kita sedang lakukan gitu ya, tren. Nah kalau dari Mbak Ara sendiri ya, Mbak keluarga dari Bu Septi dan Pak Dodik, bagaimana Mbak Ara yang
hasilnya sebegini ya kita tahu ya Bu Septi dan Pak Dodik seperti apa, tapi di luar sana yang belum berpikiran sampai seperti Mbak Ara nih, pesan nih atau gimana agar tidak terpengaruh nih, bahkan budaya itu malah kita kuat gitu, gimana sih Mbak? Kalau dari segi mungkin ini terlalu simpel, terlalu gamblang jawaban saya, cuma hal gitu yang kan ketika bagaimana melihat budaya sebagai sebuah peluang itu adalah kepercayaan diri sebetulnya. Jadi kepercayaan diri untuk berani berbeda. Banyak teman-teman dan juga anak-anak saat ini mereka tumbuh dan semacam apakah dia dinilai pintar, apakah dia baik, atau apa dari judgement atau gitu yang menilai, bukan dirinya sendiri. Jadi kita tanya, apakah kamu sendiri itu jadi kayak, emangnya aku bangga pada diri sendiri, aku cuma pengen, misalnya aku cuma tahu misalnya orang tua aku tuh bangga sama aku, guruku bangga. Kalau aku pengen buat guruku bangga, berarti aku harus jadi pintar. Kalau aku mau buat orang tua aku bangga, berarti aku harus jadi anak baik, misalnya seperti itu. Jadi persepsi anak-anak itu aku harus menyenangkan semua orang yang ada di lingkungan sekitar, tapi belum ditumbuhkan sebetulnya kepercayaan dari dalam diriku sendiri bahwa aku bangga pada diri sendiri. Itu sebetulnya yang perlu ditekankan. Nah, bangga pada diri sendiri itu akan seperti apa nih? Apakah misalnya aku bisa berproses lebih baik dari kemarin, misalnya seperti itu. Belum tentu mungkin seketika langsung jadi baik, hebat, dan sebagainya, tapi aku bangga pada prosesku, dan sebagainya. Nilai-nilai yang ditanamkan itu akhirnya berani untuk bisa punya pendirian sendiri, berani untuk berbeda juga, karena mungkin siapa tahu tadinya dia ngikut teman-temannya supaya bisa dianggap jadi gengnya gitu. Jadi oh si dia nih kayaknya keren banget deh, orang teman-temanku yang lain kayaknya ngefans banget sama si A ini, dengan cara misalnya kalau si A itu dia selalu pakai tasnya warna pink, kalau gitu aku juga ikutin deh pakai tas warna pink gitu, karena dia masih beranggapan bahwa aku harus diakui oleh orang-orang yang lain di sekitarku itu. Nah, kalau misalnya anak-anak sudah punya kepercayaan diri dalam diri sendiri itu, jadi ya udah, ini caraku, ini jalanku, aku bangga pada diri sendiri, dan aku akan tetap mengapresiasi orang lain, tapi tidak perlu terpengaruh pada setiap hal gitu, sehingga lebih banyak bisa untuk menilai mana yang akhirnya bisa disaring dan aku kayaknya cocok deh dengan nilai itu, aku mau tambahkan juga di dalam list nilaiku kayak gitu, atau mungkin yang ini nggak cocok deh, aku nggak ikutan dulu yang gitu, seperti itu. Wah, ini kayaknya Mbak Ara ini bukan hanya berlaku untuk anak muda ya, bagi saya ibu-ibu juga ya harusnya ya menanamkan kepercayaan diri, bangga terhadap diri sendiri itu memang penting gitu ya. Tuh, katanya Mbak Ara bicara dan saya membayangkan anak sulung saya. Wah, Masya Allah, iya nih benar-benar ternyata ini walaupun tadi goalsnya untuk anak ya, ini kayak bisa juga untuk para ibu-ibu di sini ya, bahwa memang penting sekali kita punya kebanggaan pada diri sendiri dulu ya Mbak Ara ya, baru nanti apapun yang datang ke kita akan dengan percaya dirinya, ini kayaknya nggak masuk, ini kayaknya masuk. Woy, betul. Kalau dulu tuh saya ingat banget waktu, terutama nih ngomongin ibu-ibu ya Mbak Karin ya, karena dulu waktu saya SD tuh saya ingat banget bahwa harga diri ibu-ibu tuh dinilai dari Tupperware yang dibawa anaknya. Itu akhirnya waktu itu ibu bela-belain kredit Tupperware karena itu harga dirinya itu budaya itu, karena masih merasa belum punya percaya diri. Akhirnya pokoknya gimana caranya aku bisa sama dengan lingkunganku, bagaimana bisa dihargai gitu. Akhirnya ngikut aja, pokoknya apa yang ada diikutin semuanya. Mungkin nanti kalau misalnya ibu-ibu lagi mindfulness parenting gitu, ikut semuanya ke sana. Lagi ada apa lagi parenting, ngikut lagi ke sana. Gitu. Karena kita belum menemukan sebetulnya jati diri sendiri itu apa. Wah, betul-betul banget ya, itu berhubungan dengan ibu-ibu tadi agak kesentil juga ya Mbak Ara ya. Ini lagi heboh gitu ya, Maria
kono gitu ya. Padahal sendirinya pusing sendiri gitu ya. Berarti ini juga bisa jadi jurus jitu ya nih. Kalau teman-teman di Ibu Profesional mungkin belajar juga nih, Bara di matrikulasi, di Bunda Cekatan, kita tuh sudah mulai difokuskan nih. Kita tuh mau fokus, kita mau cekatan di bidang apa dan lain-lain. Nah, Mbak Ara, aku jadi penasaran, nilai apa sih yang keluarga Pak Dodik dan Bu Septi terapkan yang bisa membuat Mbak Ara menjadi Mbak Ara yang sekarang? Mungkin ada berbagai macam nilai sebetulnya, tapi kalau misalnya dari segi kayak kategorinya, mungkin ada beberapa juga bunda-bunda yang sudah pernah dengar ini. Jadi ada 4 hal. Yang pertama pastinya nilainya dari iman dulu nih, hitam putih gitu. Iman Allah itu satu kayak gitu, kayak Allah, Esa dan sebagainya, itu imannya ditekankan terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah akhlaknya. Akhlak ini lebih pada hal yang universal. Jujur itu baik. Mau di Indonesia, mau di Singapura, atau mungkin mau di Amerika, ya jujur itu baik gitu. Itu ini universal. Membantu orang yang lebih tua itu juga baik. Itu akhlaknya dibangun juga. Akhlak yang baik. Lalu yang ketiga, itu baru akhirnya dikenalkan pada hal-hal yang sifatnya kontekstual atau secara lokal, yaitu adat, atau mungkin lebih banyak juga lebih budaya juga di sini. Jadi adab dan budaya itu baru dikenalkan ketika memang dasarnya sudah kuat antara iman dan akhlaknya itu. Sehingga ketika mengenal budaya, kami jadi lebih tahu bahwa ternyata ada beragam ya caranya kita untuk bertingkah laku di berbagai macam situasi gitu. Mungkin ada kalau misalnya yang habis makan gelegaan dianggapnya sopan, ada juga yang dianggapnya nggak sopan gitu. Jadi kita kayak, kalau di sini sopan, kalau yang sini nggak sopan ya. Jadi kayak kita belajar adabnya tuh berbagai macam hal. Dan yang keempat itu adalah bicara. Karena memang untuk kita bisa berkomunikasi dengan yang lain, untuk kita bisa berdiskusi dan menyampaikan pesan, pastinya kita perlu paham bagaimana kita bisa berbicara terhadap lawan tersebut, terutama ketika anak-anak dulu kan banyak sekali kesempatan bagaimana kita harus bisa belajar dan menuntut ilmu dengan orang lain gitu. Jadi ketika kita tahu bagaimana cara bertanyanya, maka ilmu itu akan lebih bisa kita terima ketimbang udah nanyanya ke sana kemari, mungkin cara kita berbicara juga nggak sopan misalnya gitu. Itu akhirnya juga jadi menutup jalan ilmu tersebut. Jadi ditekankan juga dari segi bicara itu, termasuk dari segi bicara ini bahasanya gitu. Kalau misalnya kita pengen belajar dalam bahasa Inggris, ya kita perlu tahu gitu apa saja sebetulnya arti-arti dalam bahasa Inggris itu. Wah, itu dia teman-teman. Langsung dicatat ya, ini tips yang ala keluarga Mbak Ara ya. Mungkin bisa nanti disesuaikan dengan keluarga dan budaya masing-masing. Nah, Mbak Ara, pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh tulis di kolom chat aja ya, untuk sesi ini saja. Nah, pertanyaan Karin lagi nih, Mbak Ara kan ketemu banyak sekali teman-teman dari berbagai negara ya di Ashoka itu. Nah, ada nggak sih Mbak budaya Indonesia yang Mbak Ara tuh pegang, terus kayak aku tuh pengen banget mereka itu, kalau misalnya tadi kan Ibu bilang budaya itu identitas gitu. Jadi apa sih budaya Indonesia, apa yang ingin pengennya tuh dikenal sebagai apa sih Indonesia di mata teman-teman Mbak Ara yang negara itu? Hal yang selalu saya sebutkan dalam meeting itu sebetulnya itu budayanya budaya gotong royong sebetulnya Mbak Karin. Karena Indonesia ini dari segi kolektivitas, dari segi bagaimana kita tuh merasa satu gitu, satu Indonesia dan saling membantu, itu keren banget dan belum tentu negara lain ya hal tersebut. Selalu saya tekankan karena kami memang di Ashoka juga pengen membangun sebuah gerakan namanya Everyone a Changemaker, dan di mana Everyone a Changemaker itu kuncinya itu sebetulnya adalah gotong royong gitu. Tidak semuanya perlu menjadi dokter misalnya, atau semuanya harus jadi pilot gitu, tapi dengan keunikan kita masing-masing sebetulnya kita bisa loh untuk berkontribusi ke arah yang lebih baik lagi dengan budaya gotong royong ini. Itu yang selalu saya tekankan sama teman-teman, dan nggak saya terjemahin, pokoknya gotong royong gitu. Keren banget ya. Jadi
bahkan dari segi bahasanya aja itu sudah mulai Jangan diubah gitu. Jadi apa sih bahasa Inggris coba gotong royong? Kalau dijelasin dari apa? Mutual cooperation. Iya kan, agak kurang keren juga ya. Agak kurang keren gitu. Royong. Jadi saya pokoknya pakai gotong royong baru nanti nih loh teman-teman. Justru dari kata gotong royong itu mungkin bisa memantik apa sih itu gitu ya. Jadi mereka jadi pengen nanya, jadi pengen tahu ya. Itu langsung masuk gitu ya, Mbak Ara memperkenalkan budaya Indonesia gitu ya. Masya Allah. Nah, tadi aku nanya apa ya, sampai lupa loh ya. Nah, kalau misalnya budaya dari luar nih, kira-kira budaya dari luar yang Mbak Ara nih kayaknya, wah ini kayaknya cocok nih diterapkan sesuai sama nilai-nilai yang Mbak Ara selama ini tuh ada nggak sih Mbak? Yang paling nancep ke saya nih Mbak Karin, itu adalah budaya kesetaraan dan juga apa ya, menyampaikan pendapatnya gitu dari luar sebetulnya. Saya belajar banyak ketika dulu di Singapura, di Amerika juga, mereka ketika ingin menyampaikan sesuatu, mereka langsung aja gitu menyampaikan. Sedangkan saya selama dengan kakek nenek di Jawa, nggak boleh kayak gitu, itu kayak nggak bisa untuk menyampaikan langsung gitu. Apa misalnya apa kayak menyanggah apa kata-kata, misalnya kalau misalnya lagi dinasihatin kita bertanya kenapa begitu, kan kayaknya nggak gitu kalau di Indonesia. Kok kamu malah mempertanyakan nasihat dari orang tua gitu. Jadi tapi kalau di sana justru yang pertama diajarkan oleh critical thinking-nya. Jadi bagaimana kita bisa berpikir kritis untuk bisa berdiskusi secara setara gitu antara anak muda dan juga orang dewasa. Sehingga di budaya kerjanya pun akhirnya tidak jadi ada hierarkinya. Jadi semuanya setara. Mau kamu bos, mau kamu direktur, mau manajer, atau bahkan anak magang, itu juga bisa melontarkan pendapatnya mereka gitu, dan juga bisa bertanya, bisa kalau misalnya pun nggak setuju, itu nggak apa-apa gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita itu lagi-lagi menjadi diri sendiri gitu. Ternyata kok ini kayaknya nggak cocok nih sama aku, wah aku nggak setuju nih, menurutku adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu langsung disampaikan. Itu salah satu hal yang saya merasa, wah ini keren banget ya ketika kita memang konteksnya adalah berdiskusi untuk sebuah program misalnya, atau mungkin kita sedang berdiskusi apa namanya di urusan organisasi, atau mungkin kita mau membuat sebuah komunitas bersama. Kesetaraan ini yang saya sangat budaya dari Barat juga, di Amerika, di Singapura juga waktu saya kuliah, oh ya nggak apa-apa, angkat tangan tanya, terus habis itu sama dosennya juga kayak temen aja gitu, kita ngobrol-ngobrol bareng, kita secara setara. Itu yang apa namanya, mungkin kalau saya punya anak juga ditumbuhkan kesetaraan itu tadi. Karena bisa jadi kita orang tua juga salah gitu kan, jadi kayak kita tidak perlu gengsi gitu jadinya. Betul-betul Mbak Ara. Bahkan mereka juga biasanya langsung menyebut nama gitu ya Mbak Ara ya, untuk menghilangkan kayak nggak ada jarak gitu kan ya. Iya, Terus betul-betul. Mungkin ada di Indonesia mungkin hal tersebut cenderung kurang sopan gitu ya, tapi dalam beberapa hal bisa diterapkan juga, apalagi dalam segi critical thinking-nya tadi. Mbak, satu pertanyaan nih dari kolom chat, katanya bagaimana sih cara menjual budaya Indonesia untuk bersaing dengan budaya luar? Menarik nih, ada kata bersaing nih, gimana nih Mbak Ara? Gimana ya menjual untuk bersaing itu? Soalnya menurut saya budaya itu bukan untuk disaingkan sebetulnya Bunda. Jadi ya itu jati diri kita, dan bagaimana kita mau apa? Itu lebih pada menurut saya ini itu budaya itu lebih pada wilayah pribadi dan lokasi yang mau kita bangun gitu, atau ekosistem yang mau kita bangun. Seperti contohnya gini, kita saat ini ada di komunitas ibu profesional. Budaya apa nih yang mau kita bangun bersama gitu. Maka ditetapkan di situ, oh ibu profesional tuh A, B, C, D, E gitu. Tapi kalau misalnya ada komunitas lain gitu, belum tentu kita mau menjual gitu. Ini loh budaya yang paling bagus gitu. Kamu juga harus menggunakannya gitu. Menurut saya sebetulnya bukan seperti itu, tapi lebih pada dari segi ketika kita melakukannya dengan learning by example sebetulnya. Kita memberikan contoh yang baik,
ketika itu memang dilihat baik, oh mungkin orang lain juga akhirnya akan meniru budaya kita, tapi belum tentu kita menjual. Konteks yang lain lagi adalah sebetulnya dari segi, mungkin kalau dari segi negara atau industri entertainment misalnya, atau mungkin dari segi bisnis. Nah, ketika budaya ini dimonetisasi seperti itu atau dikapitalisasi, akhirnya ada kepentingan untuk menjual budaya tersebut supaya belakang-belakangnya ini akhirnya laris juga gitu. Ketika budaya Korea naik, akhirnya dari segi artisnya juga penghasilannya naik, dari segi musik-musiknya semua orang sekarang mendunia, dari segi makanannya pun sekarang kalau kita melihat kanan kiri pasti ada makanan dari Korea juga kan. Jadi kayak ada hal-hal di mana ketika kita punya kepentingan itu, maka di sanalah akhirnya menjual dengan role model tadi itu, inspirasinya. Oh, keren loh budayanya itu. Tapi kalau dari segi kita secara pribadi yang tidak diiringi embel-embel itu, sebetulnya tidak begitu perlu menjual budaya, tapi kita justru setting examples-nya itu. Kita menjadi contoh yang baik dengan melakukan budaya kita dengan baik. Oke, terima kasih Mbak Ara. Jadi kalau tadi Mbak Listiawati sudah tahu ya, wih ini keren. Terakhir nih Mbak Ara, mau dong dikasih closing statement-nya nih sebagai generasi muda tadi gimana sih soal pelestarian budaya? Nah ini dia closing statement, ada hal yang paling deg-degan, karena kalau dari segi kelestarian budaya, dari budaya ada yang perlu dipertahankan, namun juga ada budaya baru yang perlu kita tumbuhkan. Nah, mencari keseimbangan dua hal tersebut itu adalah sebuah proses yang saat ini nggak cuma mungkin kita yang udah dewasa, tapi juga bagaimana kita bisa mendampingi anak-anak membangun budayanya itu sendiri gitu. Jadi menjadi jati dirinya, kita bangun sebuah budaya secara individu, secara keluarga, secara kita kenalkan budaya setempat dari segi lokalitas dan juga budaya yang internasional, sehingga kalau kembali lagi ke budaya Jawa itu selalu ditekankan sama eyang saya waktu itu, ojo gampang gumunan, sama saya agak lupa ojo gampangnya apa gitu. Gumunan gitu, kayak gumunan tuh apa ya, heran, terkaget-kaget gitu, jadinya kayak begitu jadi terkaget-kaget karena belum pernah mengetahui hal tersebut. Tetapi ketika kita yang baik, nggak gumunan, tapi justru bisa menyikapi hal tersebut dengan lebih bijaksana, dengan lebih mapan, dengan lebih baik lagi dan positif ketika kita terpapar hal-hal yang baru. Salah satunya adalah dengan menekankan nilai-nilai itu sendiri di dalam anak-anak. Dari segi di Ashoka, salah satu nilai yang kami tumbuhkan adalah dari segi nilai change making itu. Jadi bagaimana anak-anak ketika menemukan masalah, nggak cuma ngedumel, nggak cuma nyalahin orang lain, waduh ini dia salahnya pemerintah nih, gitu, atau mungkin salahnya apa gitu. Menyelesaikan masalah itu dengan kekuatan yang mereka miliki sebagai change maker. Di AHA Project saya sedang membangun budaya AHA-nya ini, budaya mencari tahu, budaya bertanya dan berpikir kritis, supaya nggak cuma anak-anak itu menelan mentah-mentah dari segi pelajaran yang diajarkan oleh guru dan orang tuanya, tapi juga memproses dan mengolah ilmu tersebut dari dalam dirinya, sehingga menjadi jati diri anak-anak yang hanya mereka diri individu. Itu yang akan mengimbangkan antara nilai dan apa yang perlu dipertahankan, suatu hal yang memang baru itu. Wah, terima kasih banyak Mbak Ara. Senang banget. Ini walaupun muda ya, kita yang ini jadi merasa muda juga gitu ya, dan malam hari ini kita mendapat insight yang sangat luar biasa sekali. Semoga apa yang dijalankan project di Astra Change Maker juga lancar ya Mbak Ara ya, sehat selalu juga nih. Baru boleh sebelum ini kita dulu boleh ya? Boleh Mbak Arin. Teman boleh tuh
yang tersepona gitu ya. Kayaknya tuh kalau aku mau bilang tuh Mbak Ara tuh bener-bener it's my dream gitu ya. It's my dream gitu. It's my dream berapa tahun yang lalu gitu ya. Tapi bisa lah, kita sebagai ibu-ibu juga bisa memulai itu. Boleh? Panitia sudah siap untuk berfoto? Saya hitung sampai 3 ya. Siap Mbak Titin? Wih, jempol. Silakan dibuka kameranya, kita berfoto bersama dengan Mbak Ara ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ada berapa slide? 3 ya? Oke, yang kedua ya. 1, 2, 3. Oke. Kalau Bunda-Bunda mau baca sebuah buku yang juga menyangkut budaya nih Bunda, ada yang namanya Outliers. Ini saya baca. Jadi Outliers ini dia melihat bagaimana background orang dan budaya itu akhirnya ternyata nggak cuma diri kita sebagai individu, tapi karena budaya yang ada di sekitarnya itu bisa mempengaruhi kesuksesan, dan budaya ini ada yang bisa dikontrol, ada yang enggak juga. Itu yang bagaimana kita bisa mendampingi anak-anak dengan lebih baik lagi. Wah, terima kasih Mbak Ara. Tadi kalau kata Bu Septi, kalau budaya itu berbanding lurus dengan peradaban nih. Kita ditambahkan lagi dari bukunya Mbak Ara, berbanding lurus juga dengan apa tadi? Kesuksesan ya. Bisa berbanding lurus, bisa enggak juga. Enggak juga. Oh, makanya harus dibaca dulu bukunya. Ini kayaknya ada itu ya. Bunda Nuri udah pernah baca. Ada sharing session habis ini dari Bunda Nuri. Iya, boleh ya, nanti gantian ya Teh Nuri yang jadi untuk menceritakan bukunya. Baik, terima kasih banyak Mbak Ara sudah hadir bersama kita malam hari ini. Sehat Terima kasih selalu kembali. ya Mbak Ara. Sampai bertemu di ruang kolaborasi lainnya. Siap, saya pamit dulu. Bunda-bunda semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Mbak Ara, Bu Septi yang sudah hadir malam hari ini. Tadi kita walaupun mendengarkan dari seorang yang sangat muda sekali, tapi banyak sekali insight yang sebenarnya kita sebagai ibu juga bisa terapkan. Aku mau highlight beberapa yang dikatakan oleh Mbak Ara tadi ya, bahwa ada budaya yang perlu dipertahankan, tapi ada juga budaya baru yang ditumbuhkan. Bagaimana menyeimbangkannya? Nah, yang paling inti dari semua itu adalah adanya proses mencari jati diri yang bisa dimulai dari pembentukan budaya di keluarga. Kalau misalnya dari keluarga Ibu Septi dan Pak Dodik, tadi ada 4 nilai yang ditanamkan, ada iman, akhlak baik, adat budaya, dan bagaimana cara bahasa dan bicara. Itu malam ya 2022, teman-teman jangan kemana-mana dulu, karena nanti setelah ini akan ada pengumuman para pemenang dari rangkaian acara Festival Budaya 2022. Saya Karinta Utami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf juga untuk segala kekurangannya dalam memandu acara talk show. Saya akan kembalikan acara ke MC kita tersayang, Teh Nuri. Silahkan Teh. Sudah ada Teh Nuri? Silakan Teh, saya sudah serahkan untuk dilanjutkan ke acara selanjutnya. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Teh Karinta Utami sudah memandu acara kita pada malam hari ini. Mohon maaf, ada iklan dulu barusan. Mana teman-teman, masih semangat? Oke, bentar.
Alhamdulillah masih semangat ya. Ada Mbak Elis, Mbak Asti, siap. Ada Mbak Febri. Alhamdulillah masih semangat. Kita masih ada 2 sesi lagi, 2 sesi. Sesi bareng saya, oh enggak. Kita masih ada 2 ini lagi, yaitu yang pertama ada pengumuman pemenang lomba-lomba. Tentu semangat dong. Tentu semangat dong karena kita mau pengumuman. Siap-siap. Terus kemudian nanti yang kedua adalah penutupan. Baik, tidak berlama-lama, Mbak Titin apakah bisa bantu share screen atau dari saya aja ya? Coba screen, Bisa sih. pengumuman nama-nama pemenangnya ya. Jeng jeng jeng, ayo siapa yang kemarin ikut lomba-lomba siap-siap? Siapa tahu ada namanya di sini. Oke, ini yang pertama lomba artikel. Udah muncul ya? Share screen-nya. Ini lomba artikel pemenangnya. Selamat kepada juara 1 Rela Salihah. Kemudian juara 2 ada Ina Agustina. Juara 3, wah ini nama ini udah nggak asing nih buat saya nih. Sering ketemu kayak kita ya. Mbak Rahma Amelia. Kemudian juara yang favorit. Juara favorit ini juara favorit juri ya teman-teman. Ini adalah Mbak Dewi Sartika. Ada semua kah? Ada semua yang datang? Ada semua yang datang. Apakah hadir semua ini teman-teman yang menang? Oke. Baik, ini adalah pemenang lomba artikel ya. Jadi siap-siap nanti akan dijawabri oleh teman-teman panitia untuk mintakan alamatnya mungkin dan konfirmasi. Baik, berikutnya adalah pemenang. Oh, baik. Ini adalah karya pouch kemarin, teman-teman. Jadi waktu kemarin tanggal 28 kita ada workshop pembuat pouch. Selamat kepada pemenang challenge review. Itu ada Teh Siti Amanatila dari Garut ya. Kemudian ada pemenang workshop kemarin yang aktif di workshop kita ada Teh Fatia Tri Rizky. Selamat Teh Fatia. Kemudian ada Mbak Putri dari Bunda Elis. Ini Mbak Putri dari Bunda Elis. Oke, Mbak Putri ya, Mbak Putri. Selamat kepada Teh Siti Amanatila, Teh Fatia, dan kepada Mbak Putri. Ya, berikutnya satu lagi adalah pemenang lomba fotografi. Selamat kepada juara 1 Reni Mahleni Samarinda, juara 2 Rizky Kusumaning Gusti dari Jember, kemudian juara 3 Iswah Yura Putra Wasisa Pasuruan. Dan ada harapan 1 Fitria Ikasari Samarinda dan harapan 2 Rati Zizah Malang. Baik, itu adalah para pemenang dari lomba fotografi, lomba artikel, dan juga acara workshop kita kemarin ya teman-teman. Baik. Oke, ini ada angka semua nggak ya orang-orangnya? Coba boleh raise hand yang nama-namanya ada tadi. Silakan. Hadir Teh. Hadir, alhamdulillah. Ada Mbak Rizky Gusti, ada alhamdulillah. Ada Mbak Fitria, sip. Ada Teh Siti Amanatila. Lalu Mbak Rahma Amelia. Yang lainnya ada Mbak Ina Agustina. Selamat ya buat seluruh pemenang. Ada Teh Fatia juga nih. Selamat ya untuk seluruh pemenang. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga berkenan dengan hadiahnya yang nanti akan dikirimkan oleh teman-teman panitia. Baik, singkat acara penutupan, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman panitia. Semua teman-teman yang sudah berjuang 1 bulan penuh ini, sebenarnya nggak 1 bulan ya, acaranya 1 bulan, tapi persiapannya udah berbulan-bulan teman-teman. Barakallah untuk teman-teman, ada Mbak Rika, Nurika, terima kasih Ketua Pelaksana kita, Sarangi. Terus ada Mbak Titin, operator kita, yang selalu setia dari kemarin jadi operator. Wih, keren banget Mbak Titin. Terima kasih sudah menemani. Kemudian ada Mbak Elok ya dari Malang Raya, ada siapa lagi nih panitia nih? Ada Mbak Khadijah dari Sulawesi, kemudian ada Mbak Nikma dari TMF, terus ini nggak bisa saya sebutkan satu-satu, pokoknya terima kasih sekali atas kerja keras kalian, atas kerjasamanya. Oh ada Mbak Nova, ini udah
maaf narasumber, ya pula gitu. Saya kereknya juga. Terima kasih. Mudah-mudahan lelahnya menjadi lilah ya teman-temannya. Ikhlaskan, luruskan niatnya bahwa apa yang semua teman-teman sudah lakukan selama ini adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada para sponsorship. Ya, sponsorship kita ada 7 tadi ya. Yang pertama ada dari Sambal Roa Manado, Himawari Food, Ember Kompos, Brilian, Kipma Sulawesi, Kipma Malang, dan Abida ya dari Malang juga. Tadi ada Ralan ini Brilian. Saya browsing decoration ya. Yang menariknya tadi apa ya Mbak Nova? Baju anak, buku ya, buku dan baju anak kalau nggak salah tadi. Saya ralat dulu, jadi bukan Brilian decoration. Terima kasih sekali untuk para sponsorship yang sudah memberikan bantuannya, memberikan semuanya ya menjadi hadiah buat teman-teman peserta. Terima kasih sekali, semoga digantikan dengan yang lebih baik lagi, usahanya makin sukses, makin hebat pokoknya ke depannya ya. Dan jangan kapok untuk dicolek-colek lagi nanti kalau ada event berikutnya. Terima kasih sekali. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih juga untuk semua teman-teman yang sudah hadir malam ini, sudah setia sampai akhir acara. Terima kasih. Semoga sehat semuanya, bahagia selalu di rumah. Keluarga tercinta, salam dari keluarga tercinta yang mengizinkan teman-teman hadir malam ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Bikin live. Baik.